Rusia akan memberitahumu bahwa itu semua hanyalah misi pelatihan. Tapi NATO, Norwegia, dan Inggris semuanya tahu yang sebenarnya. Pembom nuklir Rusia terlihat terbang di atas perairan internasional dan terlalu dekat dengan wilayah Inggris. Ini adalah ancaman sejelas siang hari. Namun NATO tidak tinggal diam. Norwegia mengirim F-35 untuk memperingatkan kru pembom Rusia bahwa jika mereka bertindak ceroboh, mereka akan ditembak jatuh. Ini adalah konfrontasi di wilayah udara NATO dan implikasinya bisa mengubah tatanan Eropa. Pada 23 Juni, berita tersebar bahwa NATO telah merespons sekelompok kecil pesawat Rusia yang terbang sangat dekat dengan wilayah udara NATO. Sebuah Tu-160 Rusia yang merupakan pembom berkemampuan nuklir dan merupakan yang terbesar serta terkuat yang dimiliki Rusia dalam armadanya, termasuk dalam kelompok tersebut. Pesawat itu dikawal oleh jet tempur MiG-31 saat melakukan penerbangan selama 16 jam melintasi wilayah udara internasional. Dari deskripsi itu, Anda mungkin mengira Rusia tidak berbuat banyak yang salah. Wilayah udara internasional bisa diakses semua orang, bukan? Kuncinya di sini adalah Rusia dengan sangat hati-hati memilih kemana mereka akan mengirim pembom nuklirnya. Selama latihan nuklir, pesawat Rusia melintasi Laut Barents dan Laut Norwegia, bahkan sempat hanya beberapa kilometer di utara Kepulauan Shetland, Inggris. Ini bukan latihan biasa. Rusia bisa saja melakukan hal seperti itu di wilayah udaranya sendiri. Putin menggertak dengan kekuatan nuklir, memperingatkan NATO dan Inggris bahwa pesawat Rusia bisa mendekat hingga berada dalam jarak serang. Tu-160 melakukan latihan pengisian bahan bakar di udara saat terbang terlalu dekat dengan wilayah NATO, dan kita tahu persis apa yang sedang dilakukannya karena satu alasan sederhana. Norwegia merespons dengan mengirim F-35 untuk mengamati dan menghadang pesawat Rusia jika mereka melewati batas. Dalam laporannya tentang langkah berani Rusia, Newsweek mengungkapkan bahwa Norwegia mengerahkan sepasang jet tempur tercanggih NATO untuk membayangi pesawat Rusia tersebut. Rusia mengakui respons itu. Pada tahap-tahap tertentu di rute tersebut, pembom strategis dikawal oleh jet tempur dari negara asing, kata Kremlin, tanpa memberikan rincian lainnya. Namun begitulah cara Rusia. Rusia biasanya tidak mengakui kepada dunia bahwa taktik intimidasi mereka digagalkan oleh F-35 yang mampu menembak jatuh Tu-160 dan MiG-31 mereka dari langit. Syukurlah peristiwa itu berlalu tanpa insiden berarti. Namun ini juga merupakan peringatan lain dari Putin dan kroninya kepada NATO. Sebuah taktik intimidasi ketika pembom yang mampu membawa nuklir menyusuri pinggiran wilayah NATO, melakukan latihan yang sebenarnya bisa dilakukan di tempat lain. Putin ingin NATO melihat Tu-160. Dia ingin Inggris dan Norwegia dipaksa untuk merespons. Ini memang ujian, tapi Rusia ingin tahu apa yang akan dikirim NATO, bukan sekedar pengisian bahan bakar. Rusia mendapat jawaban dari Norwegia yang seharusnya sudah bisa mereka prediksi. NATO dapat segera mengirim jet tempur melawan ancaman Rusia karena Norwegia telah lama bersiap untuk situasi ini. Penempatan F-35 dilakukan melalui program Quick Reaction Alert Norwegia yang dibuat untuk memastikan bahwa Oslo selalu dapat mengerahkan setidaknya 2 dari 50 F-35 untuk merespons ancaman kapan saja dibutuhkan. Jet tempur reaksi cepat ditempatkan di pangkalan udara Evenes, utara Norwegia, menghadap Laut Norwegia dan Laut Barents. Menurut Newsweek, Norwegia mengklaim bahwa mereka melakukan sekitar 40 misi melalui program Quick Reaction Alert setiap tahunnya, dengan 2 F-35 yang didedikasikan untuk program tersebut, mampu berada di udara dan menuju target dalam waktu 15 menit. F-35 digunakan karena mereka adalah jet tempur generasi kelima yang saat ini merupakan yang paling canggih yang bisa dimiliki oleh negara manapun dalam persenjataannya. Dengan kata lain, jet-jet ini dimaksudkan untuk mengirimkan pesan langsung kembali kepada Putin setiap kali dia mencoba melakukan taktik intimidasi di dekat perairan NATO. NATO siap menghadapi apapun yang dikirim Rusia, dan memang harus begitu. Meski sekilas tampak seperti tes biasa oleh Rusia, makna di baliknya menunjukkan alasan perlunya F-35. Tu-160 bukan pembom biasa. Ini adalah yang paling berbahaya milik Rusia dan dikirim untuk diuji hampir bersamaan saat seorang anggota terkemuka kabinet parlemen Putin mendorong penggunaan senjata nuklir. Kita mulai dengan pembomnya. Tu-160 mungkin bukan pembom paling canggih di dunia. Pesawat ini tidak sesiluman B-2 Spirit atau B-21 Raider dari Amerika Serikat.
Namun, pembom ini memiliki ukuran besar, kecepatan tinggi, dan senjata mengerikan untuk menyerang musuh. Jika kita menggunakan metrik yang lebih tradisional ini, bisa dikatakan bahwa Tu-160 yang diberi nama sandi Blackjack oleh NATO adalah pembom paling menakutkan di dunia. Pesawat ini memang dari era Perang Dingin, namun mesin Tu-160 mampu menghasilkan daya dorong yang membuat pesawat tempur besar ini melaju pada kecepatan lebih dari Mach 2 yang tak bisa disaingi pembom lain di dunia. Kecepatan itu bisa dicapai saat pembom ini membawa hampir 45.000 kg senjata yang bisa mencakup rudal jelajah, bom konvensional, dan yang paling mengkhawatirkan, senjata nuklir. Kekuatan luar biasa itulah yang menjelaskan mengapa F-35 yang dikirim untuk membayangi Tu-160 dan bukan pesawat lain manapun dalam arsenal bersama NATO. F-35 dapat mendekati Tu-160 secara diam-diam dengan kemampuan siluman dan menembaknya jatuh jika diperlukan. F-35 membutuhkan kemampuan siluman karena Tu-160 meski besar bisa melaju lebih cepat dari F-35. Jet tempur buatan AS ini memiliki kecepatan maksimum Mach 1,6 yang tidak cukup untuk menyaingi Tu-160 saat terbang dengan kecepatan penuh. Intinya adalah pesan yang ingin disampaikan. Rusia mengirim pembom terbesar, tercepat dan terkuat mendekati perairan NATO dan Inggris agar musuh di Eropa tahu apa yang menanti jika mereka memancing amarah Putin. Itu membawa kita kembali ke kronik Kremlin yang menonjol, yang mengancam saat uji coba itu. Mirror melaporkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyampaikan hal-hal menarik dalam pertemuan tertutup terbaru di Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Rusia. Media tersebut melaporkan komentar yang dibuat oleh seorang analis politik bernama Andrei Kolesnikov yang mengatakan bahwa Lavrov berbicara di acara tersebut. Di akhir pidatonya, Lavrov sempat berhati-hati soal penggunaan senjata nuklir Rusia. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dengan jelas di mana pikirannya berada dan mungkin mengungkapkan apa yang dipikirkan Putin sendiri. Yah, saya tetap akan menggunakannya. Mengabaikan kehancuran besar dan kepastian respons nuklir dari Barat. Menteri Luar Negeri Rusia yang menjabat lebih dari 2 dekade menyatakan akan menekan tombol nuklir jika keputusan ada padanya. Orang ini sebelumnya juga mengancam dengan nuklir, mengklaim pada Mei bahwa perang nuklir dengan Barat mungkin terjadi. Jika negara-negara seperti Inggris, Norwegia, dan mitra Barat Ukraina lainnya menolak untuk mengakhiri dukungan mereka kepada Ukraina dan terus berupaya membawa negara-negara seperti Armenia dan Moldova ke dalam lingkup Barat, situasi ini menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan global, ujar Lavrov, seraya menambahkan konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia dapat dengan cepat meningkat menjadi pertukaran serangan nuklir dengan konsekuensi yang sangat buruk. Ancaman nuklir? Mungkin saja. Namun jika orang yang lama ada di lingkaran dalam Putin mulai berbicara seperti ini saat pembom nuklir terkuat Rusia melintasi perairan dekat wilayah udara NATO, kata-katanya patut diperhatikan serius. Namun, masih ada pertanyaan lain. Mengapa Rusia sekarang mengirim Tu-160 dekat wilayah NATO? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kami akan segera menjawab pertanyaan Anda. Sebelumnya, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya. Jadi, niat Rusia. Mungkin semua ini hanya gertakan senjata nuklir seperti yang sering dilakukan Rusia sebelumnya. Menurut Atlantic Council, Rusia sering membuat ancaman nuklir yang sebenarnya lebih menunjukkan kelemahan daripada hal lain. Ancaman nuklir selalu dimainkan setiap kali Rusia sendiri tertekan. Ini mungkin hanya contoh lain, sebab drone jarak jauh Ukraina terus menghancurkan pertahanan udara Rusia di wilayahnya. Ukraina melancarkan salah satu serangan drone terbesar ke Rusia dengan Moskow sebagai target utama beberapa hari sebelum Tu-160 terlihat. Itu tampaknya bukan kebetulan. Putin ingin Barat tahu Rusia bisa bertindak lebih jauh daripada yang sudah dilakukannya jika ia mau. Perlu diingat bahwa pada bulan Mei juga, Rusia dan Belarus bekerja sama untuk latihan militer yang memperagakan kedua negara tersebut berlatih meluncurkan senjata yang mampu membawa nuklir di wilayah Belarus. Belarus adalah tetangga Ukraina dan cukup dekat dengan negara Eropa lain, sehingga Putin menegaskan Rusia punya senjata nuklir dan tentaranya tahu cara menggunakannya. Tapi kita sudah pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, baik itu menandatangani doktrin nuklir baru untuk menurunkan ambang batas penggunaan nuklir, atau dengan bangga memamerkan rudal baru yang mampu membawa nuklir. Putin sangat suka menunjukkan agresi atomnya, tapi belum pernah benar-benar melakukannya. Tetap saja, ini terasa berbeda.
Sebuah Tu-160 terbang begitu dekat dengan wilayah NATO bukan sekedar Putin membanggakan rudal baru atau melakukan uji coba di wilayah yang bersahabat. Ini mungkin ancaman terbesar yang pernah dia tujukan ke Eropa sejak invasinya. Mantan perwira Angkatan Darat Inggris, Hamish de Bretton Gordon, mengatakan kepada The Sun, meski Rusia rutin latihan militer seperti ini, mengirim pembom tepat di utara Britania Raya terasa lebih menyasar. Ada aspek propaganda dalam semua ini. Rusia selama bertahun-tahun mencoba menggambarkan NATO sebagai agresor ekspansionis. Itulah mengapa Lavrov mengeluhkan Armenia dan Moldova sambil mengancam nuklir. Semua itu adalah bagian dari permainan propaganda yang dijalankan oleh Putin dan kroni-kroninya. Di televisi negara Rusia akan melihat pesawat mereka terbang dekat wilayah udara NATO dengan pesan bahwa ini untuk menjaga serigala NATO tetap menjauh. Tindakan terbaru Rusia mungkin sama-sama merupakan upaya Putin untuk unjuk kekuatan saat ia mulai dianggap lemah di Rusia dan untuk mengirimkan peringatan kepada NATO. Tapi jangan anggap peringatannya tidak ada sama sekali. Rusia ingin NATO, khususnya Inggris, tahu bahwa Rusia bisa menyerang. Setidaknya apa yang baru saja kita lihat dengan latihan Tu-160 Rusia adalah perpanjangan dari perang hibrida yang telah dilakukan Rusia terhadap NATO selama bertahun-tahun dan yang semakin intens sejak awal invasi ke Ukraina. Pada bulan November lalu, Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau CEPA sudah mencatat bahwa pesawat Rusia telah memasuki wilayah udara Eropa puluhan kali sejak perang Ukraina dimulai. Insiden ini berbeda karena pembom Rusia hanya melewati pinggiran wilayah udara NATO, tidak melanggarnya. Namun, esensi tindakannya tetap sama. Baik drone, jet maupun pembom, berbagai penerobosan seperti ini memberi Rusia sejumlah keuntungan. Pertama, para pilotnya mendapatkan jam terbang yang sangat dibutuhkan, terutama jika misi dan sesi pelatihan mereka tidak mendapat perlawanan. Itulah yang kita lihat pada 23 Juni. Norwegia mengerahkan F-35 untuk membayangi pembom Rusia, tetapi tidak mencegatnya. Rusia menyelesaikan uji coba selama 16 jam, artinya mereka mendapatkan apa yang dibutuhkan secara praktis dengan tambahan upaya intimidasi sebagai pelengkap. Siper juga menyatakan taktik perang hibrida ini memberi Rusia gambaran respons pembela NATO, menjadi intelijen penting jika mereka berniat menyerang di masa depan. Dan jika Rusia bisa membebankan beberapa biaya kepada NATO, seperti yang terjadi pada bahan bakar yang digunakan oleh F-35 milik Norwegia setidaknya, maka itu akan lebih baik lagi. Inggris lebih merasakan dampak perang hibrida Rusia dibanding banyak negara lain. Seperti yang dikatakan oleh de Bretton Gordon, bahkan Kepala Badan MI6 secara terang-terangan menyatakan bahwa Inggris sedang terjebak dalam perang hibrida yang diciptakan oleh Rusia. Rusia terus-menerus melakukan serangan siber terhadap Inggris. Orang dalam di bidang keamanan siber mengatakan bahwa jenis serangan seperti ini telah meningkat sebesar 1.586% sejak pecahnya perang di Ukraina. Jumlah terus meningkat tiap tahun, menunjukkan eskalasi jelas dari Rusia. Agen Rusia diduga mencoba membakar properti mantan Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer. Inggris juga masih bermasalah dengan armada bayangan Rusia dan kapal perang yang memasuki perairannya. Menurut BBC, setidaknya 200 kapal armada bayangan melintasi perairan Inggris. Angkatan Laut Kerajaan selalu siaga terhadap kapal perang Rusia dan memastikan respons cepat saat kapal itu muncul. Mengingat semua ini, seharusnya tidak mengejutkan bahwa sebuah pesawat Rusia Tu-160 baru saja melakukan uji coba di dekat wilayah Inggris. Norwegia mungkin merespons ancaman itu, dan Rusia pasti senang mengintimidasi anggota NATO, tapi Inggris jelas menjadi sasaran. Sekarang kita sampai pada pertanyaan kedua yang kita ajukan beberapa menit yang lalu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Rusia semakin meningkatkan ancaman, baik hibrida, nuklir maupun lainnya, meski Kremlin berpura-pura tidak ada hal seperti itu. Semua ini hanyalah uji coba biasa yang melibatkan pembom yang mampu membawa senjata nuklir yang kebetulan melibatkan penerbangan selama 16 jam di wilayah udara di pinggiran wilayah NATO. Tidak ada yang perlu dilihat di sini, silakan lanjutkan. Itu semua omong kosong. Ini adalah ancaman yang tersirat dan implisit, seperti halnya banyak tindakan yang dilakukan Rusia. Rusia juga pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Pada bulan Januari lalu, sepasang Tu-160 menjalani uji coba yang terlalu dekat dengan perairan Inggris. Sistem siaga reaksi cepat kembali diaktifkan saat beberapa negara sahabat Inggris mengirimkan jet tempur untuk memantau pembom Rusia tersebut. Angkatan Udara Kerajaan Inggris terlibat dalam insiden Januari dengan mengirim Eurofighter Typhoon membayangi pembom Rusia di sekitar perairan Inggris.
Rusia juga mengirim kapal perang ke perairan Inggris seperti yang telah disebutkan. Baru-baru ini, kapal Admiral Grigorievich milik Rusia memasuki perairan Inggris dan terlibat dalam sebuah insiden di sana, di mana kapal tersebut melepaskan tembakan peringatan ke sebuah kapal pesiar di selatan Isle of Wight. Kapal itu beserta kapal Rusia lainnya sedang dipantau, dan kini hal yang terjadi sudah jelas. Ini adalah eskalasi perang hibrida Rusia, dan situasinya akan makin buruk bagi Inggris, Norwegia, serta seluruh NATO. Rusia sedang menguji, Mereka menguji batas-batas, respons, dan kesabaran kolektif NATO. Setelah Rusia kembali mengancam lewat pembom terkuatnya, semakin jelas Inggris dan NATO harus siap menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Sejujurnya, kita mulai melihat kekuatan-kekuatan besar mulai bergerak. Di bidang Angkatan Laut, Inggris mengumumkan pada bulan April lalu bahwa mereka sedang membentuk pasukan Angkatan Laut gabungan bersama 9 negara Eropa yang akan menjadi pelengkap dari apa yang sudah dimiliki NATO saat ini. Pasukan ini dirancang untuk mencegah ancaman Rusia dari perbatasan laut terbuka di utara, menurut Kepala Angkatan Laut Kerajaan, Jenderal Sir Gwyn Jenkins. Itu perbatasan yang baru saja diancam Rusia dengan Tu-160-nya. Respons Angkatan Laut terhadap ancaman pembom nuklir kurang tepat, meski itu langkah baik. Namun, kita tak bisa meremehkan program yang membuat Norwegia mengerahkan F-35 menghadapi ancaman Tu-160 pada 23 Juni. Army Recognition menegaskan program ini tidak sekedar soal proyeksi kekuatan. Ini menunjukkan bagaimana Norwegia dan NATO mengubah patroli udara dengan memberi F-35 peran lebih dari sekedar jet tempur. F-35 menggabungkan sensor canggih, tautan data aman, dan fusi sensor untuk membangun gambaran operasional real-time sambil tetap menjaga kendali taktis, menurut outlet tersebut. Ini juga menunjukkan sifat dari penempatan F-35 pada 23 Juni. Salah satu jet tempur Norwegia terbang langsung di antara Tu-160 dan salah satu pengawal MiG-31-nya yang merupakan kejadian langka dan jauh melampaui sekadar melintas untuk identifikasi visual. Konfrontasi tak perlu dipaksakan. Intervensi langsung juga tak dilakukan. Itu sudah cukup untuk memberi pesan pada Putin. Rusia mungkin bisa mengirim pembom mendekati wilayah udara NATO, tapi NATO bisa mengirim jet tempur langsung ke jantung misi penerbanganmu tanpa kamu sadari sampai mereka sudah ada di sana. Dengan menggabungkan F-35 dan platform udara generasi lama lainnya, dapat tercipta pendekatan baru patroli udara dengan proyeksi kekuatan berlapis yang melampaui kemampuan Rusia. Namun demikian, tidak bisa disangkal apa yang baru saja kita lihat dari Rusia. Ini adalah sinyal nuklir sejelas siang hari. Dan apakah ini hanya gertakan lagi atau pertanda akan datangnya sesuatu yang lebih buruk? Harus dilakukan lebih banyak upaya untuk menunjukkan kepada Putin bahwa dia tidak bisa begitu saja lolos dengan tindakan seperti ini. Rusia menerapkan doktrin klasiknya, meningkatkan eskalasi demi memaksa deeskalasi, dengan tujuan mendorong Barat menarik dukungan pada Ukraina dan menghentikan perluasan NATO. Kemungkinan besar, responsnya adalah meningkatkan investasi, khususnya pada serangan presisi dan teknologi udara canggih, untuk menunjukkan pada Putin bahwa pencegahan NATO jauh melampaui kemampuan Rusia. F-35 yang merespons Tu-160 mengirimkan pesan yang jelas. Dengan makin banyak tokoh penting di negara-negara NATO memperingatkan bahwa Rusia bisa siap menyerang sekutu NATO sebelum dekade ini berakhir, peran Eropa dalam pencegahan nuklir harus beralih dari konsep ke tindakan nyata. Jika Rusia akan melakukan uji coba, respons NATO haruslah melewati ujian tersebut dengan sangat baik, sehingga Putin tidak ingin melakukan uji coba lagi. Putin telah terjebak dalam lingkaran api Ukraina dan dia semakin jatuh seiring api semakin membesar. Setidaknya itulah yang mungkin dirasakan setelah Ukraina melancarkan lagi serangan besar-besaran drone terhadap Rusia. Pabrik minyak, fasilitas manufaktur, dan banyak lagi telah terbakar setelah Ukraina tampaknya menyerang berbagai sasaran di seluruh Rusia sekaligus. Inilah yang dibawa Putin kepada rakyatnya. Serangan drone tanpa henti yang tidak bisa dihindari siapapun. Rusia mungkin besar, tapi drone Ukraina sangat brutal dan mereka melumpuhkan Rusia saat reputasi Putin sebagai pembela yang kuat hancur berantakan. Putin tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan saat Ukraina meluncurkan serangan besar-besaran drone ke Rusia pada 9 Juli hingga 10 Juli. Pada akhir serangan itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa mereka telah mencegat 376 drone milik Ukraina.
Jadi ini bukan serangan drone Ukraina terbesar selama perang. Jauh dari itu, tapi dari segi hasil, ini termasuk yang paling efektif. Bahkan ketika Rusia mengklaim telah menembak jatuh semuanya, seperti yang selalu mereka lakukan, tanpa mengakui bahwa salah satu drone ini mengenai target mereka. Kebakaran terjadi, bandara-bandara telah ditutup. Fasilitas-fasilitas penting bagi industri militer Rusia dan ekspor produknya ke negara lain tiba-tiba mengalami lubang besar yang sebelumnya tidak ada. Putin, sepertinya pertahanan udara Rusia melewatkan beberapa. Kita mulai dengan kehancuran Rostov. Oblast Rostov berbatasan dengan Ukraina yang menjadikannya target yang jelas ketika Ukraina ingin meraih kemenangan cepat dengan drone-drone mereka, terutama sekarang karena drone-drone tersebut memiliki daya ledak lebih besar dan fleksibilitas jangkauan yang lebih luas dibanding sebelumnya. Rostov menderita akibat serangan Ukraina semalam. Di Taganrog, warga melaporkan bahwa kebakaran besar telah terjadi di wilayah pelabuhan kota yang mengindikasikan adanya serangan terhadap salah satu pusat ekspor Rostov. Selanova Plus menyatakan laporan ini bukan sekadar spekulasi karena mereka langsung membagikan video awan hitam mengancam dari arah pelabuhan. Kyiv Post mengatakan bahwa berita yang datang dari warga Rusia yang benar-benar bersedia melaporkan apa yang terjadi menunjukkan bahwa Ukraina berhasil melakukan serangan langsung terhadap depot minyak Kurganovka. Di pot minyak itu, tempat bahan bakar dan produk minyak Rusia dimuat ke kapal-kapal armada bayangan. Kapal-kapal itu kemudian membawa produk tersebut ke siapapun yang bersedia membelinya. Lebih banyak video dan asap segera muncul di saluran Telegram Selanova Plus yang mengonfirmasi bahwa pelabuhan ini sekarang dilalap api. Tapi Ukraina belum selesai dengan Rostov. Target lain di Taganrog yang terkena adalah perguruan tinggi penerbangan kota itu. Seperti namanya, perguruan tinggi itu melatih spesialis untuk industri penerbangan dan teknik Rusia. Jenis spesialis seperti itu sangat penting bagi Rusia, mengingat seluruh strateginya untuk Ukraina tampaknya hanya mengandalkan serangan jarak jauh menggunakan rudal dan bom luncur yang diluncurkan dari pesawat. Dan sekali lagi, ada video, kali ini dibagikan ke Telegram oleh Kepala Pusat Studi Pendudukan, Petro Andriushenko. Penduduk Rostov mungkin mengira setelah 2 target besar diserang drone Ukraina, tidak akan ada serangan lagi. Salah, Ukraina belum selesai dengan Rostov. Oblast ini sangat penting bagi Rusia, bukan hanya karena lokasinya di perbatasan, membuatnya menjadi landasan peluncuran yang berguna untuk serangan, tetapi juga karena pelabuhannya memberikan akses bagi Rusia ke Laut Azov. Artinya, Rostov sangat penting bagi Putin untuk mempertahankan kendali atas Crimea yang diduduki. Serangan terbaru Ukraina kembali memperparah isolasi semenanjung yang sudah bermasalah akibat serangan jarak menengah Ukraina selama berbulan-bulan. Serangan Ukraina cukup banyak hingga membuat Gubernur Oblast Rostov, Yuri Slyozar, panik. Serangan udara sedang terjadi di wilayah Rostov. Selama upaya untuk menangkis serangan tersebut, sekitar 35 UAV berhasil dihancurkan di atas kota Taganrog dan Azov, serta distrik Azovsky dan Matvievka Kagansk. Sayangnya, ada konsekuensi di darat, kata gubernur. Kami berasumsi bahwa konsekuensi di darat kurang lebih berarti pertahanan udara kami gagal mencegat banyak drone. Bagi Rusia, pertahanan udara kami sangat baik hingga semua ditembak jatuh, namun puing-puingnya justru mengenai target yang diincar Ukraina. Masih banyak target lain selain 2 yang disebut. Slyozar melaporkan serangan di desa Kaganik. Dia mengklaim drone Ukraina menghantam gedung administrasi menyebabkan kebakaran tanpa korban jiwa. Di kota Azov sendiri, serangan drone Ukraina memicu kebakaran besar di 2 fasilitas penyimpanan minyak bumi. Kebakaran itu pasti sangat besar, karena Rusia biasanya tidak suka mengungkapkan bahwa mereka telah diserang oleh drone Ukraina. Gubernur Rostov melaporkan hal ini karena kobaran api terlalu besar untuk disembunyikan. Dia tidak sampai menyebut secara jelas fasilitas minyak yang diserang Ukraina, tapi kita tak perlu mendengarnya. Selanova Plus sekali lagi membuktikan dengan bukti-bukti karena kombinasi rekaman dan kemampuan geolokasinya mengarah pada kesimpulan bahwa Ukraina kemungkinan menyerang Don Terminal Oil Depot atau Azov Optical Mechanical Plant. Mungkin keduanya. Besar dan hebatnya api serta asap hitam di klip yang dibagikan saluran itu jelas menunjukkan serangan pada unit penyimpanan minyak. Kobaran api sebesar itu tak akan muncul dari serangan ke bangunan biasa. Jika Ukraina berhasil menyerang pabrik itu jadi kemenangan besar lagi.
Azov Optical Mechanical Plant memproduksi radar, komponen elektronik optik, dan sistem pemandu presisi yang menurut Kiev Post digunakan untuk segala hal, mulai dari pesawat dan kapal perang hingga kendaraan lapis baja dan rudal Rusia. Hampir semua yang dibutuhkan Rusia untuk mempertahankan invasi Putin tersedia, terlepas asal serangannya. Itu hasil kerja solid untuk Ukraina malam itu. Namun, kami sudah bilang, Ukraina menyerang segalanya di mana-mana sekaligus. Artinya, bukan hanya Rostov yang terbakar akibat serangan drone Ukraina. Di wilayah Rusia lain, Ukraina berhasil tepat mengenai jenis target yang memang jadi prioritas sejak Ukraina mengembangkan kemampuan jarak jauh untuk serangan seperti ini. Kami akan segera mengabari lokasi serangan drone Ukraina, namun sebelumnya ini pengingat Anda menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk meluangkan 1 detik dan menekan tombolnya agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Sudah? Bagus. Mari kita lanjut ke pelumpuhan kilang di Krasnodar. Dalam laporannya tentang malam serangan gila yang dilancarkan Ukraina, Kyiv Independent mengungkapkan bahwa drone Ukraina sekali lagi menghantam kilang minyak Ilski di wilayah Krasnodar. Terletak sekitar 500 km dari wilayah yang dikuasai Ukraina, kilang itu sudah tidak asing lagi dengan drone Ukraina. Bahkan, drone-drone itu sudah menjadi tamu tetap di sana. Tanggal 10 Juli menandai serangan ke-17 terhadap kilang ini sejak awal perang dan terakhir kali menjadi target pada 2 Juni. Sepertinya operator drone Ukraina memiliki semacam dendam. Namun yang sebenarnya terjadi di sini adalah Ukraina berulang kali menyerang kilang yang mampu memproses hingga 6,6 juta ton bahan bakar setiap tahun. Karena serangan berulang membuat Rusia tidak pernah bisa mengoperasikan kilang tersebut secara penuh. Setiap kali apapun yang terakhir kali dihantam Ukraina hampir selesai diperbaiki, sanksi terbang ini datang lagi, siap menghantam target berikutnya. Anda mungkin berpikir bahwa Rusia seharusnya sudah menyadari setelah 17 serangan bahwa mereka mungkin membutuhkan pertahanan udara di Ilski. Mungkin memang begitu, dan mereka tidak punya pertahanan yang bisa dialokasikan. Namun, semakin banyak kebakaran terjadi di kilang yang seolah memohon kelegaan dari serangan drone Ukraina. Sekali lagi, Excel dan Overplus memiliki rekamannya saat kita melihat kobaran api di Ilski dengan latar langit malam. Sedangkan untuk pihak berwenang di wilayah tersebut, Markas Operasional Krai Krasnodar mengatakan kebakaran terjadi di kilang minyak Ilski di distrik Seversky akibat jatuhnya puing-puing UAV. Itu dia. Kami menunggu kata debris muncul dan pihak berwenang Krai Krasnodar tidak mengecewakan. Puing drone paling akurat di dunia tampaknya telah menyerang lagi untuk ke-17 kalinya secara total dan kelima kalinya hanya di tahun 2026. Kami bahkan merasa tak mampu lagi bersikap sarkastis. Alasan puing-puing ini sudah mulai basi, apalagi puing-puing itu tidak pernah jatuh dengan aman beberapa kilometer dari target Ukraina. Jadi, kilang minyak Ilski terbakar lagi, yang jelas tidak akan membantu Rusia dalam menghadapi krisis bahan bakar yang sedang melanda seluruh negeri saat ini. Selain itu, pembakaran bahan bakar dan minyak mengurangi ekspor, sehingga uang keluar dari kas perang Kremlin. Ada satu lokasi lagi yang diserang oleh drone Ukraina sebagai penutup rangkaian serangan malam itu, dan tidak lain adalah ibu kota Rusia, Moskwa. Kami ingin memberitahu bahwa drone Ukraina berhasil melancarkan serangan demi serangan ke target-target militer utama, mutilasi Moskwa sesuai tema aliterasi. Namun kenyataannya tidak demikian. Ukraina mengirim drone, namun Rusia mengklaim telah mencegat semuanya tanpa laporan yang membantah klaim itu. Namun, yang berhasil dilakukan Ukraina dengan serangan yang menurut wali kota Moskwa, Sergei Sobyanin, melibatkan 16 drone, adalah memaksa penghentian sementara operasional Bandara Domodedovo. Selain itu, Bandara Polkovo di Saint Petersburg juga terkena pembatasan serupa, menunjukkan beberapa drone Ukraina berhasil mencapai kampung halaman Putin. Apakah ini semengesankan apa yang dilakukan Ukraina di Rostov dan Krai Krasnodar? Mungkin tidak. Namun, Ukraina telah mencapai 2 hal dengan mengirim drone ke Moskow. Penutupan bandara ini sejalan dengan salah satu alasan utama Ukraina melakukan serangan jarak jauh untuk membawa perang yang dimulai Putin ke rakyat Rusia. Kita akan bahas konsep itu lebih lanjut nanti. Tapi intinya di sini adalah bahwa sebuah bandara yang menangguhkan penerbangan karena serangan drone adalah bandara yang akhirnya dipenuhi oleh orang-orang marah yang telah menghabiskan banyak uang hanya untuk dihadapkan pada perang yang sebenarnya sedang mereka coba hindari. Ukraina menegaskan penutupan bandara merupakan bagian kampanye tekanan terhadap Rusia.
Pada bulan Mei 2025, Kiev Independent melaporkan bahwa drone Ukraina telah menyebabkan 217 penutupan bandara antara 1 Januari hingga 22 Mei. Juru bicara Divisi Selatan Angkatan Pertahanan Ukraina, Serhei Brachuk, menyatakan gangguan ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari kampanye tekanan terhadap logistik, sistem pertahanan udara, dan moral publik. Penduduk Rusia harus membayar untuk perang ini. Tidur di tenda di bandara memang bukan harga tertinggi yang harus dibayar, tapi tetap memengaruhi moral. Ini cara unik membuat rakyat Rusia membayar. Namun, dipaksa tidur di lantai bandara yang dingin atau berebut kursi dengan orang lain untuk beberapa kursi yang tersedia adalah cara yang baik untuk mengingatkan rakyat Moskwa bahwa presiden mereka memulai perang yang tidak bisa ia selesaikan. Berbicara tentang pengingat, ini membawa kita ke hal kedua yang dicapai serangan Ukraina di Moskwa. Mereka memaksa Putin mengingat bahwa Ukraina dapat menyerang ibu kota Rusia. Itu sudah dilakukan beberapa kali di tahun 2026. Pada akhir Juni, Ukraina menyerang pusat satelit di ibu kota Rusia. Sebelumnya, pertengahan bulan itu, Ukraina meluncurkan salah satu serangan udara terbesar yang pernah dilakukannya ke kilang minyak utama Moskow, menyebabkan warga mengeluh soal hujan hitam akibat minyak terbakar. Putin kini sadar Ukraina punya drone yang tak hanya bisa sampai Moskow, tapi juga menghancurkan infrastruktur energi dan militer penting. Pemimpin Rusia mungkin merasa beruntung setelah serangan 10 Juli yang hanya menutup bandara, tetapi seharusnya tidak demikian. Kemungkinan yang baru saja kita lihat dari Ukraina hanyalah pendahuluan sebelum hidangan utama berikutnya saat api akan mencapai ibu kota Rusia yang kini lebih rentan dibanding sebelumnya di era Putin. Mari kita lihat 10 Juli dari sudut pandang yang lebih luas. Sebagai hari serangan, ini sangat besar. Depot minyak, kilang, dan fasilitas militer diserang, ditambah pengingat kecil di Moskow. Namun, dengan menciptakan satu lagi lingkaran api di seluruh Rusia, Ukraina sebenarnya menunjukkan satu hal kepada Rusia. Drone Ukraina kini mampu menjangkau hampir semua target militer penting di Rusia, dan Rusia tak bisa menghentikannya. Serangan 10 Juli sebenarnya kecil jika dibandingkan dengan makin luasnya potensi serangan Ukraina. Memang terdengar gila mengatakan itu, mengingat banyak drone Ukraina kini menempuh 1.000 km ke target, hal yang dulu tak terpikirkan saat Putin memulai invasi. Itulah kenyataannya. Ukraina bisa menyerang lebih dalam dari yang ditunjukkan 10 Juli dan itu akan membuat Putin ngompol ketakutan. Bukti luar biasa untuk hal ini muncul beberapa hari sebelum serangan terakhir saat berita menyebar bahwa Ukraina berhasil menyerang langsung kilang Omsk di Siberia. Kami ulangi sekali lagi, Siberia. Itu lebih dari 2.500 kilometer dari Ukraina. Ukraina tampaknya memakai drone FP-1 versi terbaru yang mampu menempuh jarak tersebut. Itu rekor jarak baru untuk drone Ukraina dengan selisih cukup jauh. Ukraina ingin agar pesan sederhana untuk Putin dan rakyatnya bergema dari Kremlin hingga timur jauh Rusia. Kini tak ada lagi yang aman. Dan Rusia mengetahuinya. Sejak bulan Maret, pejabat Rusia sudah menyampaikan peringatan ini. Sergei Shoigu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia dan mantan Menteri Pertahanan, menyampaikan hal ini dalam pertemuan di Ural, membahas drone jarak jauh Ukraina, serta serangkaian serangan sabotase yang terjadi saat itu. Perkembangan sistem senjata, khususnya drone tanpa awak, dan metode canggih pengerahannya, membuat tak ada wilayah di Rusia yang merasa aman, kata Shoigu. Setidaknya ada satu pejabat Rusia yang berani ungkap kebenaran. Faktanya, garis belakang Rusia telah hilang, membuat bagian belakangnya rentan, dan bukan hanya Shoigu yang menyatakan ini. Blogger militer Rusia yang selama ini membanggakan dominasi militer Moskow sambil mendorong serangan habis-habisan terhadap Ukraina, kini mulai menyadari bahwa Ukraina mulai unggul atas Rusia. Apa yang sedang dihadapi Rusia sekarang adalah runtuhnya banyak asumsi yang dibuat sebelum Putin melancarkan invasinya. Ukraina seharusnya tak mampu melakukan semua ini, namun kini serangan jarak jauh di Rusia terjadi hampir setiap hari. Secara psikologis, fakta itu memengaruhi rakyat Rusia dan membuat cengkeraman Putin mulai melemah. Ingat, Putin membangun reputasinya dengan tampil kuat di depan rakyat, meski banyak yang melihat dia sebenarnya jauh lebih lemah daripada yang dia klaim. Sang pembela besar kini terbongkar sebagai sosok bodoh yang cuma berpura-pura karena dia tidak lagi bisa melindungi rakyat Rusia biasa dari konsekuensi perang.
Serangan seperti yang kita lihat pada 10 Juli memaksa perubahan dalam wacana publik yang sama jelasnya di media sosial maupun di ruang-ruang Dewan Keamanan Rusia. Menurut Atlantic Council, setelah serangan Juni di Saint Petersburg, perubahan nada wacana publik Rusia sangat dipengaruhi oleh kampanye pemboman strategis Ukraina yang makin efektif, yang kini lebih sulit dikecilkan atau diabaikan. Rekaman ledakan kini memenuhi media sosial Rusia setiap hari dengan serangan terbaru di wilayah Moskow yang benar-benar mengenai titik yang sangat sensitif. Kami sendiri tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik. Setiap kali Ukraina kembali menghantam titik sensitif itu dengan drone, entah dengan melumpuhkan kilang atau menghancurkan depot, itu menjadi pengingat bagi rakyat Rusia bahwa semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Ukraina tidak menginginkan perang ini, Putin yang menginginkannya. Dan itu membuat Putin menjadi alasan mengapa mereka merasakan begitu banyak penderitaan. Ini Ukraina membalikan taktik Rusia, meski caranya menyakiti rakyat Rusia tanpa langsung menargetkan mereka. Kampanye udara Rusia sendiri didasarkan pada teror. Putin sama senang menyerang kota dan membunuh warga sipil maupun target militer, karena semua tindakan Rusia terhadap Ukraina bersifat koersif. Upaya Putin membujuk rakyat Ukraina menyerah dan membiarkan Rusia bertindak sesuai keinginannya. Semua yang dilakukan Ukraina sekarang adalah menggunakan versi mereka sendiri dari kampanye koersif semacam itu untuk memberikan tekanan psikologis yang sama kepada rakyat Rusia tanpa melakukan kejahatan perang seperti yang dilakukan Putin. Dan terakhir, kita baru saja membicarakan tentang tekanan. Jangan lupa salah satu target yang dihantam Ukraina pada 10 Juli, kilang minyak Ilski. Ketika kita berbicara tentang tekanan, kita tidak bisa mengabaikan krisis bahan bakar Rusia. Kebakaran di Cakrawala mengingatkan bahwa perang Putin telah sampai di rumah sendiri, sementara antrean panjang di pompa bensin Rusia yang kekurangan pasokan menjadi penderitaan nyata bagi rakyat Rusia. Krisis bahan bakar yang bermula di Crimea kini meluas ke seluruh Rusia, memburuk setiap kali kilang produksi bahan bakar terbakar. DW melaporkan seorang wanita Rusia di Gelendzhik mengaku 3 hari mencoba mengisi bensin mobilnya. Dia tidur di kendaraan semalaman dan tiba di SPBU pukul 5 pagi. Hanya untuk mendapati pompa bensin masih kosong. Itu bukan kejadian yang hanya terjadi sekali. Itu adalah kenyataan bagi banyak orang di Rusia saat mereka menghabiskan waktu berjam-jam mengantri untuk satu produk yang seharusnya melimpah di negara mereka karena Rusia memproduksi barang itu. Ketika Ukraina menyerang kilang Omsk, kita semua terkagum-kagum dengan kecerdikan serangan itu. Sebuah negara yang baru 4 tahun lalu tidak memiliki senjata jarak jauh yang bisa melukai Rusia di wilayahnya sendiri, baru saja menghantam sebuah kilang ribuan kilometer jauhnya di Siberia. Pertanyaan pun muncul, bagaimana Ukraina melakukannya? Jenis drone apa yang digunakan? Sekarang kita tahu jawabannya. Tidak ada tempat aman di Rusia, karena Ukraina punya sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh pertahanan udara Rusia. Sebuah monster berjangkauan 3.400 km yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rusia tidak bisa bersembunyi dari badai yang akan datang, karena Omsk melihat Ukraina mengirim pesan bahwa mereka sekarang bisa menghantam hampir setiap target utama di wilayah Rusia. Ukraina memiliki drone baru. Lupakan, ini bukan drone baru, melainkan versi modifikasi dari FP1 yang telah digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia selama berbulan-bulan. Drone itu sekarang memiliki saudara sepupu baru, dan drone ini memberi Ukraina kemampuan menyerang lebih jauh ke dalam dibanding sebelumnya. FP1ER telah hadir. Dan inilah semua yang kami ketahui tentangnya sejauh ini. Petunjuk awal adanya sesuatu yang baru di langit Omsk berasal dari Denis Stillerman, salah satu pendiri Firepoint. Saat asap membumbung di atas kilang Omsk, Stillerman menulis di X untuk menyampaikan pesan sederhana namun mengubah permainan. Kilang Omsk bertemu dengan FP1 yang baru katanya. Dan dia menindaklanjutinya dengan pesan kedua yang hanya menyatakan 3.400. Dengan demikian kami mendapat wawasan awal tentang apa yang kini disebut FP1IR. Drone FP1 versi jarak jauh milik Firepoint tak hanya diproduksi tapi juga sudah terbang. Dan drone ini telah membuktikan dirinya sangat presisi, sangat kuat, dan mampu menempuh ribuan kilometer sambil menghindari setiap sistem pertahanan udara yang coba dipasang Rusia di jalurnya. Satu-satunya hal yang telah dikonfirmasi Firepoint tentang drone versi modifikasinya sejauh ini adalah jaraknya. 3.400 km itu sekitar 3 kali lebih jauh dari jarak terbang FP1 asli menurut laporan Euromaidan Press, dan itu sudah cukup untuk membuat Rusia ketakutan.
Ukraina kini punya drone yang bisa menyerang semua fasilitas militer, minyak, dan manufaktur utama Rusia di wilayah barat dan tengah. Selain itu, Stilleman tidak mengungkapkan terlalu banyak. Namun, para analis yang telah melihat lebih dekat beberapa gambar FP-FP1IR saat terbang mengungkapkan bahwa ada beberapa perbedaan utama yang membedakannya dari FP-FP1 asli. Salah satu analisnya adalah akun Grandpa Roy X, dijalankan oleh ahli drone asal Kanada. Roy memeriksa dengan saksama sayap FP1IR dan dia melihat beberapa perbedaan utama. Sayap drone baru ini terlihat lebih panjang dibandingkan dengan FP1 asli yang memberikan potensi meluncur lebih baik dan menambah jangkauan FP-FP1ER. Sayapnya juga berbentuk sedikit berbeda, memberikan permukaan lebih luas. Itu membantu meluncur dan membuat FP1ER bisa menampung lebih banyak tangki bahan bakar dibanding FP-FP1. Ada dugaan FP1ER memakai injeksi bahan bakar yang meningkatkan jangkauan lewat efisiensi bahan bakar lebih tinggi. Namun itu belum terbukti, sangat sedikit yang sudah terbukti. FP1ER meskipun sudah ada analisis awal, tetap saja sebagian besar masih menjadi misteri. Ada hal lain yang bisa kita yakini cukup pasti. FP1ER yang dirilis Firepoint lebih unggul dibanding versi modifikasi FP1 yang dikira akan diterima Ukraina. Pada Juni, Firepoint memperkenalkan versi yang ditingkatkan FP-FP1 di pameran Eurosatory Paris. Pameran itu menunjukkan FP-FP1 memiliki tangki bahan bakar tambahan, meski Firepoint mengklaim drone ini mampu menempuh hingga 2.700 km. Itu terjadi kurang dari sebulan sebelum serangan ke kilang Omsk, jadi hanya dalam beberapa minggu, tampaknya Firepoint berhasil meningkatkan versi terbaru FP-FP1 lagi dengan menambah 800 km lagi pada jangkauannya. Entah itu, atau versi FP-FP1 yang terlihat di Eurosatory adalah drone yang benar-benar berbeda, dan FP1ER telah dirahasiakan sampai akhirnya jatuh di kilang Omsk. Kedua, kita setidaknya bisa memperkirakan kisaran harga dari FP-FP1ER. Menurut Euromiden Press, FP1 asli membuat Ukraina harus mengeluarkan sekitar $50.000 per unit. FP-FP1ER akan lebih mahal karena sayap lebih besar dan tangki bahan bakar tambahan. Namun tambahan tersebut tidak akan cukup untuk membuat harga FP-FP1ER lebih mahal dari senjata jarak jauh utama Firepoint lainnya, yaitu FP-FP5. Hibrida rudal jelajah itu memiliki jangkauan yang mirip dengan FP1IR, tetapi harganya mencapai $500.000. Tampaknya sangat mungkin bahwa Ukraina akan dapat membeli beberapa FP-FP1ER dengan harga 1 FP-FP5, yang menunjukkan harganya di kisaran $100.000, mungkin bahkan lebih murah. Semuanya tergantung pada seberapa besar kontribusi tangki bahan bakar dan material sayap terhadap harga. $50.000 dari FP1 asli. Apa yang dilihat Rusia di sini adalah sebuah drone yang memiliki kemampuan untuk menyerang ratusan target dan dapat dibangun dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan sebuah rudal, dan itu mengkhawatirkan. Ini berarti Ukraina mungkin dapat meluncurkan kawanan besar FP-FP1ER di masa depan. Soal hal lain tentang FP-FP1ER, kita hanya bisa berspekulasi. Misteri masih menyelimuti, bermula dari muatan drone itu. Versi asli FP-FP-1 bermuatan 60 kg, sehingga tidak cukup kuat untuk menyebabkan efek seperti di Omsk. Firepoint kemudian meningkatkan FP-FP1 agar dapat membawa 105 kg bahan peledak, dan tampaknya FP-FP1IR menggunakan hulu ledak dengan ukuran sekitar itu. Kemungkinan besar, tapi belum dikonfirmasi. Hulu ledak FP-FP1ER mungkin sedikit lebih besar, tergantung apakah perubahan sayap dan tambahan tangki bahan bakar dapat mengimbangi tambahan beratnya. Hal lain yang belum kita ketahui tentang drone baru Ukraina adalah bagaimana sistem pemandunya bekerja. FP1ER kemungkinan memakai kombinasi navigasi satelit dan inersia, seperti yang umum pada senjata jenis ini. Namun, Rusia punya sistem peperangan elektronik yang mampu mengacaukan sinyal satelit, sementara drone yang menempuh ribuan kilometer memberi banyak peluang gangguan sinyal terjadi. Mengandalkan navigasi satelit saja akan berisiko. Jadi mungkin ada AI yang digunakan di FP1ER, namun apa AI itu sebenarnya belum diketahui jika memang benar ada. Perlu dicatat, FP1 yang ditingkatkan dan dipamerkan di Eurosatory juga disertai klaim Firepoint bahwa drone mereka mulai menerima sistem AI. Tidak ada detail yang diberikan, namun masuk akal AI digunakan pada drone yang mampu terbang 3.400 km minimal untuk mengantisipasi jamming yang bisa membuat penerbangan sia-sia. Akhirnya,
Ada satu hal lagi tentang FP-1ER yang pasti kita ketahui. Jet tempur terbaik Rusia pun tidak bisa menghentikannya di Omsk. Tak lama setelah serangan Omsk oleh Ukraina, foto dan video mulai beredar di media sosial yang tampaknya menunjukkan bahwa Rusia telah mengerahkan Su-57 untuk menghentikan drone-drone Ukraina. Su-57 seharusnya menjadi jet tempur generasi kelima milik Rusia, meskipun ada banyak keraguan tentang kualitas rangka pesawatnya yang tampaknya menempatkannya di tingkat atas generasi keempat. Tetap saja, ini jet tempur terbaik Rusia, dengan kecepatan dan daya tembak yang cukup untuk menghentikan hampir semua drone Ukraina. Namun, Su-57 milik Rusia gagal beberapa kali. Euromaidan Press menyebut Ukraina mengirim sekitar 7 drone ke Omsk dalam serangannya pada 6 Juli yang memberi banyak target bagi Su-57 Rusia dan meningkatkan kemungkinan drone terdeteksi radar Rusia. Memang, Michael Bonnet yang merupakan analis di RAND menunjukkan bahwa Rusia mengerahkan baik Su-57 maupun A-50 AWACS atau pesawat peringatan dini dan pengendalian udara untuk menghadapi drone-drone Ukraina. Bonnet menyebut ini pertama kali kombinasi ini terjadi, menunjukkan radar Rusia mendeteksi drone Ukraina sebelum mereka sampai di Omsk. Drone FP-1 lambat dan butuh waktu berjam-jam ke Omsk. Kecuali pesawat A-50 dan Su-57 terus-menerus berada di udara sepanjang waktu yang tidak mungkin karena jumlahnya sangat sedikit, berarti drone FP-1 ini telah dilacak selama beberapa jam agar pesawat bisa lepas landas, kata Bonnet. Namun drone FP-1IR Ukraina tetap berhasil lolos dari kehancuran yang seharusnya pasti terjadi. Kemungkinan besar karena mereka target kecil yang terbang rendah. Meski drone masih terdeteksi radar Rusia, terbang rendah memaksa jet tempur Rusia turun ke ketinggian tak nyaman untuk menghadapinya. Jelas Su-57 gagal dalam tugasnya. Terbang serendah ini membuat drone sulit dideteksi, ujar Bonnet. Inilah yang kini dihadapi Rusia. Drone Ukraina baru, hasil pengembangan drone sebelumnya, mampu terbang 3.400 km mengirim muatan besar dengan presisi serta menghindari pertahanan udara dan jet tempur terbaik Rusia. Itu mimpi buruk bagi Putin. Kita sudah melihat dampak mimpi buruk itu di Omsk. Kita akan segera mengungkap apa yang sebenarnya dilakukan FP-1IR di kilang di Siberia. Sebelumnya, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Jika Anda mendapat wawasan dari saluran kami, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk melihat lebih banyak video kami. Mari kita kembali ke kilang Omsk. Kita sudah membahas secara mendalam tentang jenis drone yang digunakan Ukraina untuk menyerang kilang tersebut yang terletak di Siberia. Namun, kami belum memberitahu Anda tentang hasil dari serangan itu. Hasil-hasil ini sangat penting. Semua desain ulang dan spesifikasi tak berarti jika drone baru Ukraina tidak bisa merusak targetnya. Nyatanya, drone Ukraina memang menimbulkan kerusakan. Ukraina memilih kilang Omsk karena beberapa alasan. Jaraknya tentu saja salah satunya. Apa cara yang lebih baik untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa mereka menghadapi ancaman baru selain mengirim ancaman itu ke kilang yang jaraknya sekitar 2.500 km dari Ukraina? Serangan drone ke Omsk berhasil memecahkan rekor jarak dan menjadi pesan tersendiri. Namun yang jauh lebih penting, kilang Omsk adalah yang terbesar di seluruh Rusia, menyumbang sekitar 10% dari seluruh pengolahan minyak di negara itu. Euromaidan Press melaporkan. Omsk memasok lebih dari setengah bahan bakar kendaraan di distrik federal Siberia dan mampu memproses 22 juta ton minyak mentah per tahun. Serangan Ukraina tidak hanya menyasar kilang itu. FP-1ER membuktikan ketepatannya dengan menghancurkan sepasang unit distilasi di Omsk yang jika digabungkan memungkinkan pemrosesan 50.000 ton minyak mentah setiap hari. Citra satelit yang muncul sehari setelah serangan 6 Juli menunjukkan bahwa drone Ukraina berhasil mengenai kilang tersebut sebanyak 4 kali. Unit Lu-AVT-11 yang diserang Ukraina sendiri memiliki kapasitas 8,6 juta metrik ton minyak mentah per tahun dan sekarang menjadi puing-puing yang terbakar. Pipa olahan juga terdampak di Omsk. Tingkat presisi di sini membuat kita bertanya-tanya, apakah FP-1IR hanya memakai navigasi satelit dan inersia? Drone Ukraina menempuh ribuan kilometer dan menyerang target spesifik yang tersembunyi di fasilitas luas. Itu adalah tingkat akurasi yang tidak pernah diduga siapapun, dan hal ini semakin memperkuat rumor tentang penggunaan AI untuk penargetan yang sedang beredar. Meski ada rumor soal FP-1ER, kita tahu drone Ukraina telah menyebabkan kerusakan besar.
Dalam laporan lanjutan, Reuters mengungkapkan bahwa Rusia terpaksa menghentikan proses di kilang Omsk untuk waktu yang tidak ditentukan. Penilaian kerusakan di fasilitas itu sudah berjalan, namun perbaikan harus dilakukan di tengah sanksi Barat, sehingga Rusia makin sulit memperoleh komponen yang dibutuhkan. Dengan FP1IR Ukraina memutus jalur bahan bakar utama Siberia dari jarak yang belum pernah tercapai sebelumnya, itu membuat kita bertanya apa artinya untuk masa depan. Pertama, kampanye serangan Ukraina ke kilang minyak baru saja menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Serangan ke kilang minyak terbesar Rusia adalah pesan penting bagi Putin. Terjadi saat kampanye serangan kilang meningkat dan Rusia dalam mode krisis. Dengan serangan di Omsk, Ukraina kini secara resmi telah menghantam semua 11 kilang minyak terbesar di Rusia, lapor media United 24 pada 7 Juli. Itu adalah tonggak strategis, karena kilang Siberia milik Rusia seharusnya tidak pernah berada dalam jangkauan Ukraina. Sekarang sudah. Bagi Rusia, kampanye serangan ke kilang yang sudah menimbulkan kerugian finansial dan masalah domestik akan jadi lebih bermasalah lagi. 11 kilang yang telah diserang Ukraina memiliki kapasitas pengolahan minyak mentah gabungan sekitar 156 juta ton per tahun. Itu belum termasuk kilang kecil yang juga diserang Ukraina. Begitu FP1ER memasuki produksi massal, kilang-kilang yang paling jauh dari Ukraina kini menjadi target sah untuk serangan berulang seperti yang telah dilakukan Ukraina terhadap kilang-kilang yang lebih dekat ke perbatasan. Dengan kata lain, kita memperkirakan serangan susulan ke Omsk akan terjadi dalam waktu dekat. Lebih banyak serangan ke kilang berarti krisis bahan bakar yang sudah ada di Rusia bisa mencapai tingkat yang baru. Krisis itu sudah menyebar luas dan mendalam di seluruh Rusia. CNN melaporkan bahwa krisis yang dimulai di Crimea akibat program blokade logistik Ukraina telah meluas hingga menyentuh hampir semua dari 83 wilayah Rusia dengan cara yang berbeda-beda. Antrean di pompa bensin sangat panjang hingga butuh berjam-jam mencapai stasiun pengisian. Dan dalam banyak kasus, waktu berjam-jam itu hanya berakhir dengan pembatasan bensin yang membuat rata-rata warga Rusia bahkan tidak bisa mengisi penuh tangki kendaraan mereka. Harga-harga naik seiring stok bahan bakar menipis dan ada rasa frustrasi di kalangan masyarakat Rusia yang dalam beberapa kasus sampai memicu perkelahian. Rusia merespons dengan melarang seluruh ekspor bahan bakar utama. Pada 8 Juli muncul kabar bahwa Rusia melarang ekspor diesel bersama dengan ekspor bahan bakar jet. Larangan ini muncul usai larangan ekspor bensin yang awalnya berlaku hingga akhir Juli, namun kemungkinan besar akan diperpanjang. Dan bagaimana kita tahu? Rusia telah mengumumkan bahwa mereka akan mulai mengimpor bensin dan produk minyak bumi lainnya pada bulan Juli. Dan sebuah negara yang perlu membeli bahan bakar jelas tidak berada dalam posisi untuk mulai menjual lagi. Rusia yakin bisa pulih dari krisis ini. Ukraina membuktikan pada Rusia bahwa pemulihan tak akan terjadi. Drone jarak jauh baru kini beroperasi, memungkinkan lebih banyak serangan ke kilang minyak daripada sebelumnya. Dan bukan hanya kilang minyak, segala sesuatu di Rusia hingga Siberia telah menjadi target. Yayasan Georgia untuk Studi Strategis dan Internasional memiliki peta interaktif yang menarik. Di peta itu kita bisa melihat setiap pangkalan militer yang dimiliki Rusia di wilayahnya sendiri maupun di tempat lain. Kebanyakan pangkalan ini terletak di Rusia Tengah dan Barat, jumlahnya tampaknya ratusan. Sekitar sepertiga perjalanan melintasi Rusia Selatan, kita melihat Omsk. Dan yang kita ketahui sekarang adalah bahwa FP1ER Ukraina secara harfiah dapat mengenai semua yang ada di sebelah barat wilayah itu. Dan ingat bahwa Omsk berjarak 2.500 km dari Ukraina. FP1ER masih punya tambahan jangkauan 900 km, jadi sangat mungkin mampu menyerang kumpulan pangkalan yang telah dikembangkan Rusia di sebelah timur kilang Omsk. Itulah aspek drone baru ini yang mungkin belum diperhitungkan oleh Putin. Serangan Ukraina ke kilang minyak jadi sorotan, namun kini semua pesawat Rusia di pangkalan yang menembakkan rudal dan bom luncur ke Ukraina juga jadi target. Hal serupa juga berlaku untuk gudang amunisi dan fasilitas industri militer. Menyerang target seperti ini bukan hal baru bagi Ukraina. Media United 24 pada artikel 9 Juli melaporkan Ukraina telah menyerang 6 pabrik rudal utama Rusia sejak Maret. Namun yang perlu diingat di sini adalah bahwa baru pada bulan April, Ukraina mengklaim telah memperluas jangkauan serangannya hingga 2,5 kali lipat sejak awal perang, mencapai 1.750 km. Beberapa bulan kemudian, jangkauannya hampir 2 kali lipat. Intinya,
jangkauan Ukraina berkembang lebih jauh dan cepat dari yang mereka perkirakan. Tidak sepenuhnya benar jika dikatakan bahwa semua hal di Rusia telah menjadi target karena FP1IR. Tetapi semua hal di Rusia yang mungkin sedikit saja berkaitan dengan invasi Putin itu sudah menjadi sasaran yang sah. Serangan jarak jauh Ukraina meningkat, sementara Rusia berusaha keras menghentikannya. Ada laporan bahwa Rusia telah mulai mengerahkan jammer kuat yang konon mampu memutus sinyal satelit Starlink yang digunakan oleh drone Ukraina. Jika begitu, mereka gagal menghentikan FP1ER yang dikirim ke Omsk. Ini merupakan indikasi lain bahwa AI sudah digunakan. Di bidang pertahanan udara, Putin telah memerintahkan agar pembuatan sistem pertahanan udara baru harus menjadi prioritas bagi industri Rusia. Itu tugas berat, mengingat masalah pertahanan udara Rusia sudah lama, dan serangan di Omsk menunjukkan masalah ini lebih besar dari yang diduga. Luas wilayah Rusia telah lama dimanfaatkan oleh Ukraina untuk melawannya. Kini, dengan FP1IR yang sudah terbukti efektif di medan tempur, kekuatan terbesar Rusia bisa berubah jadi kelemahan yang membuat Putin kalah perang. Inovasi adalah inti dari segala hal yang dilakukan Ukraina, dan FP1IR adalah contoh yang sempurna. Namun jangan lupakan garis depan. Meski banyak perhatian tertuju pada serangan Ukraina ke wilayah belakang, mudah untuk lupa bahwa kecemerlangan di garis depan sama besarnya dengan kecemerlangan dalam aspek jarak jauh dari strategi Ukraina. Ukraina telah menjadi ahli dalam peperangan robot. Tidak ada keraguan tentang itu. Pasukan robot Ukraina terus berkembang. Pasukan ini makin kuat dan berperan penting membantu Ukraina memenangkan perang melawan Rusia. Tak ada yang menyangka saat Putin menyerang. Perang antara manusia dan mesin kini berubah, sehingga pekerjaan terpenting untuk Ukraina bukan lagi dilakukan manusia. Angkanya sudah keluar. Robot darat kini berkontribusi lebih besar untuk Ukraina. Salah satu pejabat terkemuka Amerika Serikat menyatakan militer Amerika akan melakukan kesalahan besar jika tidak mengikuti jejak Ukraina. Dalam laporan 9 Juli, Euromaidan Press menyebutkan, robot darat Ukraina menjalankan lebih banyak misi pada Juni dibanding bulan-bulan sebelumnya selama perang dengan Rusia. Keajaiban logam ini telah menjadi pemandangan umum di garis depan karena mereka melakukan segala hal, mulai dari mengangkut persediaan dan peralatan, mengevakuasi tentara, hingga dalam beberapa kasus melancarkan serangan terhadap posisi Rusia. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa robot darat Ukraina telah melakukan lebih dari 16.600 misi logistik dan evakuasi pada bulan Juni. Dan Menteri Pertahanan negara itu, Mikhailo Fedorov, menjelaskan mengapa hal itu penting. Setiap misi yang dilakukan robot menggantikan tentara adalah satu nyawa yang mungkin terselamatkan, ujar Fedorov. Kami pun tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik. Namun yang lebih luar biasa dari sekedar jumlah misi yang dilakukan robot darat Ukraina pada bulan Juni adalah peningkatan tajam yang kita lihat dalam jenis misi robot seperti ini. Berikut rinciannya. Pada bulan Januari, robot darat melaksanakan 7.511 misi. Pada bulan Februari, jumlah itu meningkat menjadi 7.960. Kemudian menjadi 9.072 pada bulan Maret, 11.028 pada bulan April, 14.059 pada bulan Mei. Pada bulan Juni, Ukraina menambah 2.500 misi ke total bulanan mereka, dan itu pasti membuat Rusia khawatir. Jika Ukraina terus seperti ini, tak akan ada lagi misi logistik di garis depan yang dijalankan tentara. Bagi Rusia, ini berarti peluang menghabisi tentara Ukraina makin kecil, sehingga Ukraina bisa menjaga pertahanan mereka tetap lebih kuat lebih lama. Hal itu tetap menambah korban bagi Rusia meski tak langsung. Ini berarti robot darat Ukraina menjalankan 18,6% lebih banyak misi di Juni daripada Mei, dan jumlah misinya sejak Januari sudah lebih dari 2 kali lipat. Angka bulan Juni 122% lebih tinggi dibandingkan yang kita lihat pada bulan pertama tahun ini. Secara total selama paruh pertama tahun 2026, robot Ukraina telah menyelesaikan lebih dari 66.300 misi. Dan sekarang Ukraina memiliki tujuan yang sederhana, gantikan tentara dengan robot darat, sehingga robot-robot tersebut yang menjalankan 100% misi logistik di garis depan. Yang menahan Ukraina saat ini adalah konektivitas, bukan perangkat keras, kata penasihat Kementerian Pertahanan Serhiy Biskresnov. Untuk memaksimalkan potensi penuh pasukan drone-nya, Ukraina harus mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh medan, deretan pohon, dan infrastruktur perkotaan terhadap sinyal yang menjaga robot darat tetap beroperasi.
Ukraina terus berinovasi sejak awal perang ini. Mereka akan menemukan solusi, mungkin dengan melibatkan penggunaan AI untuk mengotomatisasi pencarian jalur, sehingga gangguan sinyal tidak lagi menjadi masalah. Tapi itu untuk masa depan. Yang pasti sekarang adalah Ukraina 100% berkomitmen menjadikan robot darat sebagai bagian utama dari strategi garis depannya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan yang mengatakannya. Prajurit Ukraina mendukung penggunaan robot untuk menggantikan mereka jika memungkinkan. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa berbagai unit di garis depan telah menerima 1028 robot darat dengan berbagai konfigurasi melalui pasar senjata pertahanan .chain pada bulan Mei. Itu penting karena pasar ini beroperasi dengan sistem poin. Prajurit mendapat poin atas prestasi seperti menjatuhkan drone dan menyelesaikan operasi robot darat. Mereka menukar poin ini dengan sistem yang menurut mereka paling dibutuhkan di garis depan. Jadi ini bukan hanya 1028 robot darat yang dikirimkan. Ini adalah 1028 robot yang secara khusus dipilih oleh para tentara di garis depan karena memang dibutuhkan. Dan untuk menambah semua ini, Euromaidan Press mengungkapkan bahwa para tentara telah memesan total 3.062 robot darat dari pasar ini, yang nilainya mencapai 46,6 juta dolar. Dorongan Kementerian Pertahanan agar robot darat mengambil alih tugas di garis depan didukung oleh para tentara yang justru digantikan oleh robot-robot ini. Ini mungkin contoh pertama orang benar-benar ingin robot datang dan mengambil pekerjaan mereka. Tujuannya adalah agar semua logistik garis depan ditangani oleh robot. Tujuan itu mendapat dukungan penuh dari pasukan Ukraina. Di Amerika Serikat, seorang pria menegaskan bahwa Amerika harus mulai memperhatikan revolusi drone dan robot di Ukraina. Terkejut dengan efektivitas semua yang telah dicapai Ukraina, Senator Lindsey Graham berkomentar pada 10 Juli bahwa akan menjadi kesalahan besar bagi AS jika tidak bekerja sama dengan Ukraina untuk memanfaatkan keahlian drone dan robot negara itu yang terus berkembang. Komentar tersebut disampaikan saat Graham mengunjungi Ukraina dan memuji fasilitas produksi dari produsen drone Skyfall. Hari ini saya mengunjungi perusahaan canggih dengan kapasitas produksi sangat besar yang memproduksi teknologi yang jauh lebih maju daripada teknologi lain manapun di dunia. Kebutuhan adalah ibu dari semua penemuan, kata Graham sebelum menambahkan peringatannya kepada AS. Menurut saya Amerika akan sangat rugi bila tidak bekerja sama dengan Ukraina soal drone. Mereka mau membantu karena kita mendukung Ukraina di masa tersulitnya, kata Graham. Ada catatan tambahan yang kurang menyenangkan pada bagian cerita ini. Pada 12 Juli, berita tersebar bahwa Senator Graham telah meninggal dunia setelah sakit singkat dan mendadak. Rincian lengkap masih bermunculan. Namun Graham baru kembali dari Ukraina, bertemu Presiden Volodymyr Zelensky, mengunjungi fasilitas Skyfall, dan menyerukan dukungan Amerika Serikat untuk revolusi drone dan robotika Ukraina. Dipandang sebagai patriot Amerika sejati oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Graham pada dasarnya menggunakan pesan terakhirnya untuk memberitahu Amerika Serikat bahwa apa yang dilakukan Ukraina adalah sesuatu yang istimewa dan militer Amerika perlu ikut terlibat dalam hal itu. Itu memang kejutan menyedihkan, tapi mungkin membuat AS sadar Ukraina adalah mitra yang lebih berharga dari perkiraan siapapun. Robot darat hanyalah salah satu alasan mengapa kemitraan itu sangat berharga bagi Amerika. Karena Ukraina setiap hari menunjukkan bahwa kemajuan teknologinya memungkinkannya mengambil inisiatif dari Rusia. Kita fokus pada Rusia. Saat robot darat Ukraina beraksi di garis depan, tentara Rusia pasti juga ingin memiliki alat serupa untuk mendukung mereka. Ukraina menangani logistik garis depan secara robotik, sementara tentara Rusia harus melakukan semuanya secara manual karena Putin memerintahkan Mars Maut yang melemahkan pasukannya. Sebelum membahas lebih jauh, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika Anda mendapat wawasan dari video ini, tekan subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Kami akan membawa Anda ke garis depan Kherson. Media United 24 melaporkan tentara Rusia dipaksa berjalan lebih dari 10 km untuk mencapai posisi garis depan. Namun perjalanan melalui zona maut penuh drone bukan satu-satunya masalah bagi pasukan Putin. Para tentara harus berjalan kaki membawa amunisi dan perlengkapan ke poros Dnipro, tempat pertempuran sengit di Kherson berlangsung. Tantangan logistik memburuk karena pasukan Ukraina memperluas zona maut ke lebih banyak wilayah yang harus dilalui pasukan Rusia. Pengungkapan ini berasal dari Serhiy Sakhyev yang merupakan juru bicara Brigade Marinir Terpisah ke-34 Ukraina.
Kendali kami sangat kuat hingga zona maut kami terus bertambah tiap hari. Jika Anda melihat peta, Kostorozova dan Radensk, pasukan Rusia tidak lagi aman di sana. Kami bisa menjangkau mereka di mana saja, menemukan mereka, dan menghancurkan mereka. Kami memegang inisiatif, kata Serhiy, sebelum menjelaskan situasi di garis depan menurut pasukan Ukraina. Orang Rusia kini tak bisa lagi ke posisi mereka dengan kendaraan. Mereka harus membawa amunisi dan perlengkapan sendiri, lalu berjalan kaki 10-11 km ke posisi infanteri atau artileri. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah kontras yang mematikan. Ukraina menggantikan tentara yang dulu melakukan perjalanan seperti ini dengan robot yang sulit dideteksi dan kini menjadi bagian jaringan logistik modern yang menjaga Ukraina bertahan. Respons Rusia adalah mengirimkan tentara sebagai tumbal seperti biasa. Rusia kalah dari Ukraina soal robot sehingga mereka membebani tentara dengan amunisi dan perlengkapan lalu menyuruh mereka melewati zona maut. Para tentara itu yang terbebani oleh apa yang mereka bawa bergerak lebih lambat dan menjadi target yang jelas bagi drone Ukraina yang selalu hadir. Begitu tentara itu ketahuan, semuanya berakhir. Entah mereka tewas akibat serangan drone atau mereka harus menjatuhkan barang yang mereka bawa dan lari untuk punya peluang bertahan dari serangan itu. Bagaimanapun juga, logistik garis depan Rusia jadi berantakan. Kegagalan Putin berinvestasi pada teknologi yang dimanfaatkan Ukraina dengan baik adalah alasannya. Hasil di garis depan sudah berbicara dengan sendirinya. Pada Juni, ketika Ukraina mencetak rekor robot darat, Rusia juga mencatat rekor suramnya. 39.490 korban pertempuran. Ukraina semakin dekat ke target 50.000 per bulan yang menurut Fedorov dan Zelensky cukup membuat perang yang dimulai Putin sulit dipertahankan dari sisi perekrutan. Rusia belum menemukan solusi untuk masalah logistiknya. Liga menambahkan, bukan hanya beberapa kilometer menuju garis depan pasukan Putin hancur sebelum membawa suplai dan amunisi ke tujuan. Logistik untuk militer Rusia pada kedalaman 20 hingga 70 km menjadi semakin mahal dan berbahaya bagi Rusia seiring Ukraina memperluas jangkauan drone mereka. Kami melihat ada penyebutan soal kekurangan kendaraan di Kherson. Hal yang sama terjadi di seluruh Ukraina, ujar Ruslan Muzychuk yang merupakan juru bicara Garda Nasional Ukraina. Menurut Muzychuk, konvoi pasokan Rusia sudah menjadi masa lalu. Paling banter, Rusia biasanya hanya mampu mengirim satu kendaraan yang menjadi target jelas bagi drone Ukraina. Ukraina memperluas jangkauan serangannya ke gudang amunisi dan bahan bakar Rusia sejauh 30 km, sehingga masalah ini makin parah. Dan sekarang sudah sampai pada titik di mana Ukraina menghantam lebih dari 190 target seperti ini setiap bulannya. Jika melangkah lebih jauh lagi ke belakang garis depan, ke jarak 50 hingga 200 km, kita melihat kehancuran serupa. Atlantic Council menyatakan inovasi robotika Ukraina lainnya, yaitu drone jarak menengah, membuat Rusia nyaris mustahil mempertahankan jaringan logistik yang stabil di belakang garis depan. Drone-drone tersebut melakukan serangan terhadap truk-truk yang menggunakan jalur logistik yang telah dibangun Rusia di wilayah pendudukan. Mereka menghancurkan pertahanan udara, lokasi peluncuran drone, dan pos komando dan kendali yang mengatur serangan Rusia di garis depan. Crimea telah merasakan dampak kekacauan ini di wilayah belakang Rusia dan sekarang sedang berjuang menghadapi kekurangan bahan bakar besar-besaran saat Ukraina mengisolasi semenanjung tersebut. Namun dampaknya terasa di seluruh Ukraina. Ini adalah blokade logistik berlapis. Bahan bakar dan persediaan dihancurkan secara massal di wilayah belakang Rusia. Segala yang mencapai wilayah belakang terdekat jadi sasaran karena serangan ke kendaraan, depot bahan bakar, dan gudang amunisi memaksa Rusia mengirim kendaraan satu persatu jika masih ada kendaraan tersisa. Di Kherson jelas tidak ada kendaraan, tidak ada juga robot darat. Prajurit Rusia jadi sasaran bergerak lambat di zona pembantaian saat membawa amunisi dan perlengkapan hingga 10 km ke garis depan yang sebagian besar tak pernah mereka lihat. Drone Ukraina akan menghabisi mereka jauh sebelum mereka sempat mengangkut muatan ke tempat yang dibutuhkan. Pendekatan Rusia terhadap logistik sekarang terlihat sangat kuno jika dibandingkan dengan pemanfaatan brilian Ukraina atas robot darat di garis depan. Ini bukan berarti Rusia tidak mati-matian mencoba meniru revolusi logistik robot darat Ukraina. Kami akan berbohong kepada Anda jika kami mengatakan sebaliknya. Seperti yang dilaporkan Pravda pada bulan Mei, Rusia sebenarnya menerima sistem robot darat pertamanya pada tahun 2024. Namun seperti yang sering terjadi, Rusia gagal menyadari betapa pentingnya robot-robot ini. Meski punya banyak sumber daya,
Rusia belum cukup berinvestasi pada robot darat, sehingga tentara masih harus berjalan 10 km di zona mematikan Ukraina. Data menunjukkan perbedaan robot darat antara Rusia dan Ukraina. Pravda menyebut Rusia memiliki sekitar 20 perusahaan yang memproduksi 29 jenis robot darat berbeda. 12 perusahaan itu dikenai sanksi barat sehingga tidak membantu Rusia. Sebaliknya, Ukraina telah mengesahkan 67 jenis robot darat baru hanya dalam kuartal pertama tahun 2026. Jumlah itu lebih dari 2 kali lipat total jenis robot yang pernah dikembangkan Rusia dan dicapai hanya dalam 3 bulan. Ukraina juga banyak berinvestasi untuk membawa lebih banyak robot darat ke garis depan. Paruh pertama tahun 2026, Ukraina sudah menandatangani kontrak untuk sekitar 25.000 robot. Jumlah itu lebih dari 2 kali lipat pembelian robot di 2025 dan Ukraina belum akan berhenti. Rencananya, menurut Zelensky, adalah memproduksi sekitar 50.000 robot darat pada akhir tahun. Ingat, robot-robot ini berbeda dari drone FPV. Mereka tidak untuk misi kamikaze, jadi bukan peralatan sekali pakai. Ukraina dapat memakai robot ini berkali-kali hingga Rusia berhasil menghancurkannya. Dengan produksi yang meningkat, Ukraina akan memiliki pasukan robot darat untuk menggantikan tentara di garis depan. Untuk Rusia, mereka akan memiliki situasi seperti yang kita lihat di Kherson. Logistik manual kuno yang tidak mampu bertahan menghadapi dahsyatnya zona bunuh Ukraina. Mari kita lihat gambaran lebih luas. Mengapa rekor baru Ukraina dalam penggunaan robot darat sangat penting? Kita sudah bahas soal menggantikan tenaga manusia, itu manfaat paling jelas. Setiap robot darat di garis depan melindungi nyawa tentara yang mungkin akan terpaksa menjalankan misi logistik jika robot itu tidak ada. Dalam hitung-hitungan perang, satu sumber daya digunakan untuk menyelamatkan yang lebih berharga. Namun saat membahas perhitungan, kita juga perlu membahas biayanya. Menurut RBC Ukraina, robot darat yang sedang dibangun Ukraina biasanya berharga antara 2.000 hingga 40.000 dolar. Itu sangat murah dalam peperangan modern, terutama untuk platform yang bisa melakukan segalanya, mulai dari mengangkut perbekalan dan mengevakuasi tentara, hingga memasang ranjau, meluncurkan drone FPV, dan bahkan melakukan misi serangan sendiri. Kita dapat menghitung bahwa Ukraina akan mengeluarkan antara 100 juta hingga 2 miliar dolar untuk robot darat pada 2026. Saat robot-robot ini berhasil menjalankan banyak misi dan menyelamatkan nyawa, investasi lebih dari 1 miliar dolar menjadi masuk akal. Ini terlihat saat robot darat mendefinisikan ulang garis depan yang ingin dikuasai Rusia dengan pasukan dan senjata. Rusia kini mulai kehabisan keduanya yang membuat transisi Ukraina ke robotika darat menjadi semakin penting. Zelensky sudah menyebut teknologi ini sebagai langkah besar berikutnya dalam menyelamatkan nyawa para prajurit dan maksudnya sangat sederhana. Ukraina kekurangan tenaga kerja sehingga robot membantu mengatasinya. Setelah lebih dari 4 tahun perang, Ukraina kesulitan untuk merekrut pasukan. Menurut Long War Journal, kasus penghindaran wajib militer dan tentara yang kabur semakin meningkat. Ukraina sedang berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut. Reformasi kontrak memperkenalkan 3 jenis kontrak militer berdurasi 10 hingga 24 bulan tergantung peran rekrutan baru. Dan gaji untuk pasukan infanteri penyerang telah dinaikkan menjadi sekitar 6.700 dolar per bulan, yang merupakan sekitar 10 kali lipat dari rata-rata gaji bulanan di Ukraina. Gaji. Sistem penundaan baru juga melindungi tentara dari mobilisasi setelah kontrak mereka selesai. Namun Ukraina masih menghadapi kendala personel. Mengatasi tantangan-tantangan ini mungkin merupakan peran kunci yang akan dimainkan oleh robot darat saat perang memasuki tahun 2026 dan seterusnya. Robot termurah jenis ini harganya kurang dari sepertiga gaji bulanan prajurit penyerang. Ukraina akan bodoh jika tak berinvestasi. Dan dengan adanya robot-robot ini, banyak dari prajurit tersebut bisa tetap berada di belakang garis depan dengan relatif aman saat mereka mengendalikan robot mereka dari jarak jauh. Risiko prajurit lebih kecil, logistik Ukraina lebih baik. Itulah sebabnya pada akhirnya industri robot darat Ukraina melonjak pesat pada tahun 2025, tumbuh sebesar 488% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu terus berlanjut. Infanteri tidak akan hilang. Infanteri tetap dibutuhkan saat Ukraina ingin merebut wilayah. Itu tetap berlaku bahkan ketika kita menambahkan drone udara bersama robot darat. Namun yang dilakukan oleh generasi baru mesin ini adalah membuat pekerjaan infanteri menjadi jauh lebih mudah. Robot darat memasuk kebutuhan pasukan dan mengevakuasi korban, sedangkan drone menyerang tentara Rusia di benteng mereka.
Apa yang dulunya merupakan proses manual yang membutuhkan kurir logistik dan tentara yang harus berpindah dari gedung ke gedung atau dari parit ke parit, kini telah disederhanakan untuk mengurangi risiko. Dan jika Ukraina dapat mengatasi tantangan komunikasi dan sinyal, robot darat akan menjadi semakin penting. Jaringan mesh diusulkan sebagai solusi dan bisa jadi terobosan besar. Namun bahkan tanpa kemajuan yang akan datang ini, robot darat Ukraina sudah layak disebut terobosan besar. Pasukan robot Ukraina memecahkan rekor lagi untuk jumlah misi yang diselesaikan pada bulan Juni. Itu berarti 6 bulan berturut-turut memecahkan rekor. Kami yakin Juli akan jadi bulan pemecahan rekor berikutnya. Lalu Agustus, kamu pasti paham maksudnya. Revolusi robot tengah berlangsung di Ukraina saat ini. Rusia gagal untuk mengejar ketertinggalan. Prajurit Rusia berjalan menuju kematian, sementara robot Ukraina bersiap berperan dalam kemenangan Ukraina di perang ini. Inovasi adalah inti semua tindakan Ukraina. Terkadang Ukraina menciptakan senjata tak terduga dan mengubahnya jadi alat pembunuh mematikan. Vladimir Putin bertekad untuk membawa kembali era Soviet ke Rusia. Dan sepertinya dia tidak peduli bagaimana caranya. Invasi ke Ukraina seharusnya menjadi titik awal, tetapi 4,5 tahun pertempuran menghentikan rencana Putin. Jadi Putin mengubah arah. Jika tak bisa menghidupkan kembali Uni Soviet, dia akan membawa hal lain, kemiskinan era Soviet. Kami bersarkasme, tapi memang karena Putin, Rusia kini kelaparan. Krisis perbankan yang belum pernah terjadi sebelumnya di era Putin mengancam saat kebangkrutan melonjak dan sistem yang diciptakan Kremlin runtuh. Bank-bank Rusia berada di ambang kehancuran. Sekarang hanya dibutuhkan sedikit dorongan untuk membuat Rusia jatuh ke kehancuran ekonomi. Dokumen intelijen Eropa yang bocor mengungkap besarnya masalah sistem perbankan Rusia. Dilaporkan oleh Reuters yang sempat melihat dokumen tersebut dan International Business Times, intelijen itu mengungkapkan bahwa krisis perbankan yang kian parah nyaris tidak bisa dikendalikan di Rusia karena lebih dari 500.000 orang menyatakan bangkrut pada tahun 2025. Bank-bank Rusia makin banyak terpapar kredit macet karena insentif pinjaman dan dukungan dari Putin serta Kremlin guna menjaga ekonomi perang Rusia tetap berjalan. Saat ini, laporan tersebut menyatakan bahwa porsi pinjaman korporasi yang kemungkinan besar tidak akan pernah dibayar kembali ke bank-bank Rusia telah naik menjadi 10% yang sudah masuk ke level krisis yang sebenarnya. Ini bukan hanya guncangan bagi bank Rusia, tapi bencana. Semua ini terjadi karena Putin dan kroninya di Kremlin sangat tidak kompeten hingga menciptakan kondisi yang membuat hal terpenting bagi kelangsungan hidup Rusia runtuh. Dalam laporan tanggal 6 Juli tentang kehancuran keuangan Rusia yang akan datang, Telegraph mengungkapkan bahwa Kremlinlah yang menciptakan krisis ini dengan mendorong bank-bank untuk mengabaikan pemeriksaan kredit biasa saat memberikan pinjaman. Bahkan pinjaman-pinjaman itu sendiri pun tidak lepas dari pengaruh Kremlin. Banyak yang disubsidi Putin agar ekonomi Rusia terlihat lebih sehat dari aslinya. Pinjaman ini diberikan ke perusahaan pertahanan yang berupaya memproduksi senjata untuk mengimbangi laju kerugian Rusia yang sangat tinggi di Ukraina, serta pembeli rumah yang menghadapi kenaikan harga hingga 14% pada 2025. Pinjaman bermasalah dengan bunga tinggi yang didukung Kremlin telah diberikan, dan konsekuensinya kini terjadi. Rakyat dan bisnis Rusia tak mampu membayar cicilan. Ini berarti bank-bank Rusia kini terbebani utang macet yang tak terbayar, sementara Kremlin kehabisan cara menutupi situasi ini. Mereka sudah mencoba segala cara yang bisa mereka pikirkan. Program kredit yang didukung negara sudah tidak lagi berhasil. Upaya Rusia merestrukturisasi pinjaman untuk menyembunyikan utang mulai gagal. Tekanan pada Bank Sentral Rusia agar menurunkan suku bunga belum cukup membantu. Suku bunga mencapai 20% pada pertengahan 2025, turun dari rekor tertinggi dalam satu dekade sebesar 21%. Dan meskipun suku bunga itu telah dipotong menjadi 14,25% sekarang, itu tetap merupakan tingkat yang sangat tinggi, sehingga banyak pinjaman yang disetujui oleh bank-bank Rusia menjadi tidak terjangkau. Jadi, ini adalah situasi krisis bagi ekonomi Rusia. Apa yang kita lihat di sini adalah konsekuensi dari Putin yang menggunakan bank-bank Rusia sebagai peredam guncangan untuk pengeluaran perang gilanya, kata International Business Times. Bank-bank seharusnya mampu menahan guncangan finansial akibat perang berdasarkan asumsi Kremlin bahwa pertahanan Ukraina atas wilayahnya akan runtuh. Tetapi pertahanan itu masih tetap kuat. 4,5 tahun sejak perang dimulai, Rusia masih menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina.
Sebagian besar pencapaian itu terjadi selama kampanye agresi awal 2014 dan beberapa bulan pertama invasi 2022. Sejak itu, kemajuan lambat karena Rusia menghabiskan miliaran dalam pertempuran yang tidak dimenanginya. Kini, bank-bank Rusia harus membayar mahal akibat asumsi Kremlin yang terbukti keliru. Beberapa bank Rusia bahkan melaporkan bahwa hingga 15% dari pinjaman konsumen mereka sekarang masuk kategori bermasalah. Masyarakat dan perusahaan yang menjaga sistem kini mulai runtuh, membuat Rusia terjebak dalam lingkaran setan perbankan. Setiap kegagalan menyebabkan lebih banyak utang yang kemudian berujung pada restrukturisasi, lalu diikuti lagi oleh intervensi negara. Semua ini agar Kremlin bisa terus berpura-pura bahwa tidak ada yang salah. Lingkaran ini berubah jadi spiral, dan di akhirnya ada satu hal yang akan menghancurkan invasi Rusia ke Ukraina selamanya, runtuhnya ekonomi Rusia. Kami senang mengatakannya, Putin. Banyak tanda peringatan bahwa skema kecilmu yang didukung negara hampir runtuh. Mari kita mulai dengan masalah kredit macet. Bahkan sejak Juli 2025, Bloomberg melaporkan bahwa beberapa eksekutif perbankan terkemuka Rusia telah melihat portofolio pinjaman mereka dan mereka semua melihat masalah. Kualitas portofolio pinjaman ini jauh lebih buruk daripada yang diklaim oleh angka resmi, demikian yang ditemukan para eksekutif tersebut. Hal ini memicu diskusi pribadi soal kemungkinan bailout dari negara jika banyak kredit macet dalam portofolio bank-bank ini mulai menimbulkan lebih banyak masalah. Bailout kini kecil kemungkinan terjadi karena masalah ekonomi Rusia sangat parah dan dananya hampir habis. Tapi kita akan membahas itu nanti. Pada Juli 2025, pernyataan resmi dari Rusia adalah bahwa sistem perbankan negara itu dalam kondisi yang cukup sehat. Kredit macet memang ada, namun semua bank pasti mengalaminya. Secara umum, Kremlin hanya mengulang pernyataan lama bahwa sektor perbankan Rusia berjalan cukup baik. Secara tertutup, setidaknya 3 pemberi pinjaman terkemuka Rusia sudah membahas kemungkinan perlu direkapitalisasi dalam 12 bulan ke depan. Hampir 12 bulan sejak hari itu, dan sekarang kita memiliki laporan intelijen Eropa yang menunjukkan bahwa setiap kekhawatiran tersebut memang terbukti benar. Kami mulai melihat lebih banyak tanda-tanda pada awal tahun 2026. Pada tanggal 5 Februari, The Moscow Times melaporkan bahwa Credit Bank of Moscow adalah pemberi pinjaman terbesar ke-7 di Rusia dan punya hubungan sangat dekat dengan raksasa minyak Rusia, Rosneft. Bank itu telah melaporkan kerugian bersih sebesar $117 juta pada kuartal keempat tahun 2025. Meskipun bank tersebut tetap mencatatkan keuntungan secara keseluruhan sepanjang tahun, laba bersih tahunan totalnya juga turun sepertiga dibandingkan tahun 2024. Kerugian tersebut terjadi setelah bank-bank milik negara menerima total $13,3 miliar dari dana kekayaan nasional Rusia yang saat itu disebut sebagai rekapitalisasi darurat. Tanda-tanda keretakan mulai muncul dan sehari kemudian Euromaidan Press mengungkapkan besarnya kerusakan dalam sistem perbankan Rusia. Laporan itu merujuk pada Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina yang menyatakan kredit macet di Rusia mencapai 11% dari total pinjaman, melebihi ambang batas krisis perbankan sistemik 10%. Laporan yang sama mengungkapkan bahwa keuntungan bank di seluruh Rusia menurun sebesar 8% pada tahun 2025 dan pengembalian atas belanja modal turun menjadi 18%. Sekali lagi, tuduhan yang sama seperti yang disebutkan dalam laporan Eropa terbaru kembali terdengar. Restrukturisasi, bailout, kebohongan, upaya besar Kremlin menutupi sistem perbankan yang sekarat. Aset bermasalah telah merusak fondasi perbankan Rusia dan situasinya diperkirakan memburuk mulai Februari. Lebih dari 500.000 kebangkrutan yang dilaporkan dalam laporan intelijen terbaru adalah konsekuensi alami dari semua masalah ini. Namun, siapapun yang memperhatikan pasti telah melihat gagal bayar utang Rusia mulai bergerak ke arah yang sangat tidak sehat. Pada 9 Mei, laporan Fortune mengungkapkan semuanya. Ketika produk domestik bruto atau PDB Rusia menyusut sebesar 0,5% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama 2026, yang kemungkinan menandakan awal resesi, perusahaan-perusahaan Rusia mulai gagal melakukan pembayaran. Pada tahun 2024 terjadi 11 gagal bayar teknis di Rusia. Tahun 2026 mencatat jumlah yang sama hanya dalam 3 bulan. Utang yang harus diperpanjang bank-bank pada 2026 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sementara perusahaan Rusia menghadapi tekanan inflasi akibat operasi amarah epik di Iran. Perusahaan-perusahaan itu mungkin mengira tekanannya sudah hilang, tapi bisa muncul lagi karena pada 8 Juli, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dengan Iran berakhir dan serangan akan dilanjutkan.
Penderitaan terus menimpa sektor korporasi Rusia, seperti halnya sektor rumah tangga. Pada bulan Juni, RBC Ukraina melaporkan bahwa bisnis-bisnis Rusia telah menumpuk utang lebih dari 117,5 miliar dolar dan jumlah pembayaran bermasalah mencapai 6,7 pada akhir Februari. The New Voice of Ukraine juga melaporkan bahwa perusahaan teknologi Rusia semakin terjerat utang karena perusahaan-perusahaan terbesar di sektor tersebut, kewajiban mereka meningkat sebesar 53 pada tahun 2025 menjadi 27,1 miliar dolar. Sumbunya sudah dinyalakan jauh sebelum laporan intelijen Eropa yang mengejutkan itu. Dinamit yang terhubung dengan sumbu itu akan segera terkena api. Jika itu terjadi, sektor perbankan Rusia akan runtuh dan semua adalah kesalahan Kremlin. Dan rakyat Rusia mengetahuinya. Mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi dan mereka telah melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kepercayaan mereka terhadap bank-bank Rusia telah menurun. Tapi sebelum kami ungkapkan apa itu, inilah acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi agar Anda bisa melihat lebih banyak dari saluran kami. Warga Rusia yang diperkirakan akan paling terdampak oleh ledakan sektor perbankan Rusia sedang berusaha menarik sebanyak mungkin uang mereka dari bank. Pada 8 Juni, United 24 Media melaporkan bahwa warga Rusia biasa telah menarik uang tunai sebesar 13 miliar dolar dari sistem perbankan selama bulan Mei sebelumnya, yang merupakan volume penarikan terbesar yang pernah terjadi di bulan tersebut selama 3 dekade terakhir. Itu terjadi setelah warga Rusia menarik 3,8 miliar dolar dari bank pada bulan Maret dan 8,5 miliar dolar lagi pada bulan April. Kami belum memiliki angka untuk bulan Juni, tetapi kami tidak akan terkejut jika melihat miliaran dolar lagi ditarik dari bank karena warga Rusia dengan cepat menyadari bahwa seluruh sistem sedang dalam mode krisis. Lebih baik uang itu siap digunakan daripada menyimpannya di bank yang mungkin saja tiba-tiba kolaps tanpa peringatan ketika gelembung yang diciptakan Kremlin meledak. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menambahkan bahwa 6 bulan pertama tahun 2026, jumlah uang tunai yang beredar di Rusia meningkat sebesar 17,2 miliar dolar, yang merupakan angka terbesar kedua sejak pencatatan dimulai. Kapan penarikan terbesar terjadi? Pada tahun penuh kepanikan 2020 ketika pandemi COVID-19 dimulai, warga Rusia menarik 18,6 miliar dolar dari bank. Jelas bahwa kepercayaan terhadap sistem perbankan Rusia telah hilang. Orang-orang menarik banyak uang karena takut uangnya hilang jika tidak segera diambil. Mereka tak lagi percaya pembayaran tanpa kontak karena pembatasan internet oleh Putin membuat warga Rusia bisa kehilangan akses pembayaran ini selama berjam-jam atau berhari-hari. Setiap penarikan mengurangi likuiditas bank, hal yang tidak dibutuhkan sektor perbankan Rusia saat menghadapi banyak utang macet seperti sekarang. Menyenangkan melihat Kremlin akhirnya merasakan akibat perbuatannya. Benih krisis yang mereka tanam bertahun-tahun lalu kini berbuah buruk. Otoritas Rusia telah merasakan akibat buruk itu, tersenyum, menahan sakit, dan berusaha tampak normal. Sanksi berperan besar dalam situasi saat ini, namun Kepala Keuangan Sberbank, bank terbesar di Rusia, menyatakan sanksi bukan masalah. Semua bank besar sudah berada di bawah sanksi, dan ketika sanksi itu diberlakukan pada tahun 2022, memang ada tekanan, kata Taras Skvortsov kepada Reuters, seraya menambahkan, pada tahun 2026, semua orang sudah begitu terbiasa. Banyak nasabah bank yang terkena sanksi, bahkan tidak tahu tentang sanksi tersebut. Respon khas orang Rusia. Mengabaikan kenyataan dan berbohong pada rakyat, berharap semuanya berlalu seperti di film Shaun of the Dead. Tapi kiamat sedang mendekat. Krisis perbankan ini benar-benar nyata. Dan meskipun para bankir berusaha meyakinkan kita bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kita melihat ada langkah-langkah yang diambil di balik layar yang menunjukkan bahwa Kremlin sedang mencoba mengendalikan situasi yang mereka ciptakan. Tapi kendali itu tidak terlalu kuat. Alih-alih menempuh solusi yang benar-benar butuh kerja keras, yaitu sungguh-sungguh mencoba mengatasinya, Bank Sentral Rusia sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang sedang terjadi. Ini berbeda dengan tahun 2025 saat Gubernur Bank Sentral Elvira Nabiulina menyatakan pada rakyat Rusia bahwa rekapitalisasi tidak diperlukan untuk pemberi pinjaman terbesar saat Rusia menghadapi masalah serupa. Setelah itu Rusia diam-diam merekapitalisasi para pemberi pinjamannya. Jika kami harus menebak, kemungkinan besar solusi besar Rusia di tahun 2026 adalah dengan menggelontorkan lebih banyak uang ke bank-bank dengan harapan mereka tidak bangkrut daripada membongkar kekacauan pinjaman bank negara yang dipaksa Kremlin untuk disetujui oleh bank-bank yang sebenarnya menciptakan situasi ini sejak awal.
Memang, Vladislav Inozemtsev yang merupakan rekan asosiasi di program Rusia dan Eurasia dari lembaga pemikir Chatham House, mengemukakan poin yang menarik bahwa sebagian besar utang yang sedang dihadapi bank-bank Rusia itu telah dialirkan ke sektor tertentu dalam ekonominya, dan Kremlin pada akhirnya pasti akan turun tangan dengan suntikan dana tunai. Tidak perlu diragukan lagi bahwa pada akhirnya utang-utang ini akan dilunasi oleh negara, atau lebih mungkin pemerintah akan terus membayar bunga atas utang tersebut agar tidak memperumit posisi bank. Bahkan jika beberapa pinjaman tidak pernah dilunasi, bank sentral akan menyediakan likuiditas yang diperlukan bagi bank-bank yang terdampak, kata analis tersebut, sambil menunjukkan bahwa lebih dari setengah utang korporasi di pembukuan bank-bank Rusia berbentuk pinjaman korporasi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan pertahanan. Rusia ingin atasi krisis perbankan dengan menaikkan pengeluaran, tapi ada kendala. Solusi jenis ini mungkin berhasil beberapa tahun lalu saat ekonomi Rusia terlihat kuat. Sanksi minyak masih mudah dihindari dan sektor pertahanan tetap menghasilkan uang. Namun ini tahun 2026, sanksi kini lebih ketat dari sebelumnya. Drone Ukraina hancurkan kilang minyak dan fasilitas Rusia, membuat Kremlin rugi miliaran dolar tiap bulan. Dan sektor pertahanan itu sekarang tidak terlihat begitu kuat lagi. Jika memang kuat, sektor itu tidak akan membutuhkan Kremlin untuk menyelamatkannya dari pinjaman buruk yang diberikan bank kepadanya. Rusia sedang menuju fase akhir krisis ekonominya dan dana untuk menyelamatkan bank-banknya cepat habis. Kami telah membahas dana kekayaan nasional Rusia dan penggunaannya untuk pernah digunakan sebelumnya untuk menyelamatkan bank-bank. Menurut Institut Kiev Ukraina, aset yang dimiliki dalam dana tersebut telah turun dari 6,5% dari PDB Rusia menjadi 1,8% per April 2026. Pada kuartal pertama 2026, pendapatan minyak dan gas Rusia turun 45% dari tahun sebelumnya, menurut institut yang sama, sehingga Kremlin mendapat jauh lebih sedikit pajak. Pendanaan di luar anggaran, pinjaman bank meragukan, dan ekspansi kredit cepat yang diawasi Kremlin menyebabkan Rusia kekurangan dana untuk menyelamatkan bank serta mendukung invasi ke Ukraina. Ingat, ekonomi Rusia kini sangat buruk. Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia sendiri sudah memangkas proyeksi pertumbuhan PDB untuk tahun 2026 dari 1,3% menjadi 0,4%. Dan bahkan angka itu pun terlihat ambisius, mengingat kuartal pertama tahun 2026 mencatat penurunan PDB. Rusia juga sedang mengalami defisit anggaran yang sangat besar saat ini. Pada tanggal 10 Juni, Moscow Times melaporkan bahwa defisit ini telah meningkat menjadi 83,5 miliar dolar selama 5 bulan pertama tahun 2026, yang sudah 60% di atas target tahunan yang ditetapkan Kremlin. Intinya sederhana, pendapatan yang masuk ke Rusia semakin sedikit, sementara pengeluaran yang dipicu oleh perang gila Putin justru meningkat. Jadi dari mana Kremlin akan mendapatkan dana untuk terus menyelamatkan bank-bank? Tidak ada yang tahu jawabannya, kini ada peluang untuk makin menekan Rusia. Kita telah membahas peran sanksi dalam krisis perbankan Rusia. Sanksi-sanksi tersebut membuat bisnis di Rusia lebih sulit mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk memproduksi barang mereka, yang berdampak pada penurunan penjualan, menurunkan pendapatan, dan membuat perusahaan kesulitan membayar utang mereka ke bank. Akan ada lebih banyak sanksi lagi. Saat ini, Uni Eropa sedang menyiapkan paket sanksi ke-21 untuk Rusia. Antara 8 hingga 10 Juli, paket tersebut akan dibahas dalam pertemuan Komite Perwakilan Tetap, Lapor Pravda. Dan meskipun ada kemungkinan paket tersebut akan ditunda hingga musim gugur, terutama jika tidak ada kesepakatan yang dicapai selama diskusi bulan Juli, kenyataannya paket itu tetap akan diberlakukan. Dan di atas itu semua, ada diskusi tentang batas harga minyak Rusia yang akan diperlakukan terpisah dari paket sanksi dan mungkin akan menyebabkan penderitaan ekonomi yang lebih besar lagi. Tekanan terhadap ekonomi Rusia terus meningkat. Kremlin bisa saja melakukan bailout dan memakai dana yang makin menipis demi mempertahankan ilusi stabilnya sektor perbankan mereka. Namun angka-angka tak bisa disangkal. Utang macet dan kebangkrutan terus naik, hanya soal waktu sebelum Kremlin tak mampu menahan keruntuhan. Perbankan Rusia sedang berada di ujung tanduk. Hal yang sama juga bisa dikatakan tentang perekonomian negara itu. Di balik krisis perbankan, terdapat kisah PDB anjlok, kekurangan tenaga kerja besar, dan banyak perusahaan domestik tutup massal. NATO sudah mengguncang Rusia pada bulan Juli. Miliaran dolar bantuan militer telah dijanjikan kepada Ukraina, begitu juga pengakuan Ukraina sebagai mitra keamanan utama di NATO. Tapi NATO belum selesai.
mereka sedang bersiap untuk mengerahkan sesuatu yang baru terhadap Rusia, sesuatu yang bukan manusia. Semua ini bertujuan untuk mengisolasi Rusia saat pasukan non-manusia sedang dibangun di perbatasan Rusia. Dan semua ini bermuara pada sebuah teknologi yang belum bisa dikuasai oleh Rusia, yaitu kecerdasan buatan. Dokumen baru yang dilihat Business Insider mengungkapkan segalanya. Media pada 8 Juli melaporkan perubahan besar direncanakan di sayap timur NATO yang berbatasan dengan Rusia. Tirai besi baru yang diperbarui untuk abad ke-21 akan membuat NATO memanfaatkan keunggulan besar dalam bidang AI yang dimilikinya dibandingkan Rusia. Perbatasan akan dilindungi oleh jaringan tempur berbasis AI yang sangat besar yang dirancang untuk melakukan satu hal, melawan manusia dan peralatan tempur dengan mesin jauh sebelum tentara NATO harus mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang. Terinspirasi oleh Ukraina dan pendekatannya yang inovatif melawan invasi Putin, NATO berencana untuk tidak hanya melengkapi tetapi juga melampaui pasukan, tank, dan jet tempur yang biasanya menjadi pertahanan perbatasannya. Meluncurkan sesuatu yang tak diduga, Putin dan Rusia tak punya jawaban nyata untuknya. Proyek ini bahkan sudah memiliki nama, yaitu Inisiatif Penangkalan Sayap Timur atau FD. Namanya memang tidak baru, tapi kita belum banyak tahu soal FD. Informasi yang ada tampak umum, seolah sekutu NATO enggan membocorkan banyak hal. Sebagai contoh, situs web Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Eropa dan Afrika menggambarkan FD sebagai inisiatif untuk mengalahkan massa dan momentum musuh dengan sistem tak berawak berbiaya rendah yang dapat dikorbankan, penargetan berbasis AI, dan pertahanan berlapis. Itu memang memberi kita gambaran dasar, tapi tidak banyak menjelaskan tentang seperti apa tirai besi abad ke-21 sebenarnya. Aliansi Advokasi Pertahanan Rudal memberikan penjelasan lebih lanjut dengan mencatat bahwa idenya adalah memanfaatkan AI untuk pengambilan keputusan dan memastikan bahwa pergerakan di sepanjang sayap timur, apapun yang bergerak, dapat dideteksi dan direspons. Kini kita lebih tahu. Business Insider menyebut rencana NATO yang tak manusiawi adalah menciptakan ruang pertempuran digital besar. Sebuah jaringan sensor, drone, satelit, dan kecerdasan buatan yang menarik perhatian, semuanya akan bekerja secara terpadu untuk melacak pergerakan Rusia di sepanjang sayap timur NATO. Dan ketika pergerakan itu mengarah pada upaya penetrasi ke sayap tersebut, akan memastikan bahwa ada reaksi yang mencegah Rusia menembus jauh ke wilayah NATO. Ini tentang mengisolasi Rusia sambil melindungi nyawa para prajurit NATO. Jika Anda bertanya mengapa NATO membangun kill web berbasis AI, jawabannya sudah ada di dokumen yang dilihat Business Insider. Rusia disebutkan secara langsung. Ini bertujuan menghentikan Putin memperluas upaya putus asanya untuk menjadikan Rusia ancaman di seluruh Eropa. Kill web NATO akan dibangun dari program lain di garis depan timur, seperti Eastern Sentry Initiative. Itu telah memperkuat 9 kelompok tempur multinasional NATO di sisi timur, sambil membangun pertahanan udara dan meningkatkan patroli udaranya. FD menambahkan lapisan baru kecerdasan buatan. Setelah diterapkan, NATO akan memakai sensor untuk mengotomatiskan deteksi dan respons terhadap pergerakan Rusia, menurut laporan Business Insider. Reaksi terhadap tindakan Rusia akan datang dari drone otomatis yang menargetkan apapun yang mencoba melintasi perbatasan NATO, bersama dengan senjata lain seperti menara senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh yang dipasang di titik-titik yang kemungkinan menjadi jalur invasi dan akan menghancurkan infanteri Rusia. NATO menyebutnya penangkalan melalui penyangkalan. Dan meskipun kita tidak tahu sistem pasti yang akan digunakan NATO, Business Insider mengatakan bahwa Palantir sangat mungkin terlibat dalam pembuatan FD bersama dengan beberapa kontraktor pertahanan terkemuka lainnya di Barat. Seperti yang dikatakan Mayor Matt Blubo, juru bicara Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Eropa dan Afrika, FD tidak menggantikan tank, artileri, pesawat tempur, atau tentara. Dirancang untuk menjaga kekuatan tempur dan memberi waktu serta keunggulan bagi komandan dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, sebuah trik di mana Rusia menggunakan sistem bertenaga AI terlebih dahulu dan kemudian melepaskan kekuatan penuh NATO setelah itu. Kill web, istilah yang digunakan dalam dokumen NATO menurut Business Insider, akan memiliki jangkauan sangat luas. Kill web akan aktif dari Finlandia sampai Rumania, mencakup Baltik, Nordik, dan sebagian besar Eropa Tengah. Puluhan node dengan sistem pengaman akan tersebar di seluruh garis depan. Jika satu node mati, node lain akan segera mengambil alih fungsinya. Itu mimpi buruk bagi pasukan peretas Rusia.
Mereka tak bisa menonaktifkan satu atau dua node untuk menciptakan kelemahan. Mereka harus menonaktifkan seluruh FD, dan itu jelas mustahil. Ini terutama benar saat Anda sadar node-node ini bukan sekadar sensor darat dan beberapa kamera. Sistem radar juga akan digunakan. Drone pengintai otomatis akan beroperasi tanpa henti. Bahkan satelit yang mengorbit bumi akan mengawasi sayap timur. Tidak peduli pendekatan apa yang coba diambil Rusia untuk melakukan invasi, akan ada node-node yang siap mendeteksinya, dan node-node tersebut akan terus mengumpulkan informasi. Semua informasi yang dikumpulkan oleh node-node tersebut akan mengalir ke dalam ekosistem digital bersama, tidak jauh berbeda dengan sistem Delta yang telah digunakan Ukraina dengan sangat efektif melawan Rusia. Sistem itu sudah menunjukkan potensi FD dalam skala yang lebih kecil. Sudah terdigitalisasi dan memakai AI untuk mempercepat keputusan serta memastikan tentara Ukraina di garis depan selalu mendapat pandangan medan perang real time. Sistem itu kunci Ukraina mendeteksi target, mengirim info ke unit tepat, lalu menghancurkan target. FD akan melakukan hal serupa. Sebelumnya, kami sudah menyebut Palantir sebagai kunci FD. Business Insider menyatakan sistem pintar Maven akan menjadi inti kill web baru NATO, berperan sebagai otak AI proyek itu. Pentagon menunjukkan cara kerja sistem ini pada Mei lalu, terlihat sangat sederhana. Saat target terdeteksi, hanya dengan beberapa klik mouse, target langsung diproses dari identifikasi, pembuatan rencana aksi, hingga penyelesaian, semuanya dalam satu sistem. Dulu, proses ini butuh waktu berjam-jam. Sekarang proses ini bisa diselesaikan dalam hitungan menit, dan jika FD mencapai potensinya, proses ini akan didukung oleh drone otomatis dan senjata lain yang langsung melakukan serangan. RTX, Saab, Lockheed Martin, dan Rheinmetall dari Jerman semuanya tampaknya akan terlibat dalam kill web baru ini. Begitu juga Perennial Autonomy yang telah mengembangkan drone pencegat bertenaga AI bernama Myrops yang akan menjadi bagian pasti dari FD. Apa yang kita lihat di sini adalah perubahan besar-besaran dalam Qatar NATO mendekati strategi pencegahan di sisi timur mereka. Ini bukan lagi soal unjuk kekuatan untuk menghentikan invasi Rusia. Ini soal merespons lebih cepat sebelum pasukan Rusia sempat bereaksi, dan kemampuan ini kini sangat dibutuhkan. Kenapa? Akan kami jelaskan segera, tapi sebelumnya, ini acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan berharga dari saluran kami, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar konten kami lebih sering muncul di feed Anda. Inilah alasan mengapa FD sangat penting. Kami telah membahas respons instan terhadap invasi Rusia di sayap timur NATO. Rusia memiliki dua keunggulan di wilayah ini, yaitu jumlah dan momentum. Meski Ukraina efektif melemahkan tentara Rusia, Rusia yang sepenuhnya termobilisasi tetap menjadi ancaman besar. Ratusan ribu tentara bisa ditugaskan untuk melancarkan invasi ke wilayah NATO, dan para tentara itu akan mampu bergerak maju dengan cepat jika tidak dihentikan. NATO memang punya pertahanan perbatasan, tapi kekuatan invasi Rusia yang besar akan cepat menembusnya jika Putin benar-benar mengerahkan pasukannya sepenuhnya. Itulah yang sedang dipersiapkan NATO di sini, skenario terburuk. Kami telah menyebut prinsip penangkalan melalui penolakan sebelumnya yang menjadi perubahan besar dalam cara NATO menghadapi ancaman dari Rusia. Selama beberapa dekade, NATO mengandalkan penangkalan melalui penghukuman. Singkatnya, idenya adalah bahwa apapun yang coba dilakukan Rusia akan berujung pada hukuman langsung, semacam peringatan, sebagai peringatan kepada Rusia agar tidak bertindak terlalu jauh. Mungkin itu meremehkan konsepnya. Inti dari idenya adalah menunjukkan kepada Rusia bahwa apapun yang bisa mereka lakukan, NATO bisa membalasnya dengan lebih baik. Itu termasuk senjata nuklir. Jika Rusia meluncurkan nuklir, NATO punya banyak senjata siap untuk menghukum Rusia sampai menghentikan apa yang sedang dicobanya. Pendekatan itu berhasil selama sebagian besar waktu NATO ada. Sebanyak apapun ketegangan yang pernah ada antara NATO dan Rusia, terutama selama era Perang Dingin, Rusia tidak pernah benar-benar melancarkan invasi penuh ke wilayah anggota NATO, justru karena mereka tahu bahwa hukuman akan menyusul. Namun sejak Putin menginvasi Ukraina, pendekatan berbasis respons ini mulai dipertanyakan. Putin itu gila. Hal itu terlihat dari betapa banyak pengorbanan yang rela dia lakukan demi melanjutkan invasinya ke Ukraina, terutama darah rakyat Rusia sendiri. Dan NATO mengamati dengan sangat cermat apa yang akan dilakukan Putin selanjutnya. Sayap timur sudah dipertahankan, tank, jet tempur, dan pasukan yang telah disebutkan tadi punya peran khusus.
Wilayah yang direbut Rusia dalam invasi akan direbut kembali, terutama setelah NATO mengerahkan dukungan logistiknya dan menambah pasukan serta perlengkapan ke garis depan, lalu memukul mundur Rusia sehingga wilayah itu bisa dibebaskan. Ada dua masalah dengan pendekatan ini. Ini berarti terlibat pertempuran langsung dengan Rusia, menyebabkan korban dan kerugian peralatan. Jika Putin telah menunjukkan satu hal kepada kita di Ukraina, itu adalah bahwa dia rela mengorbankan nyawa para prajurit dan membiarkan kerugian peralatan bernilai miliaran dolar hanya demi merebut sedikit wilayah. Kedua, pendekatan ini hanya efektif jika pemimpinnya tidak terobsesi menciptakan dunia baru sesuai visinya. Seorang presiden Rusia yang banyak bicara tapi tak bertindak soal ancaman perbatasan NATO bukanlah Putin. Setidaknya tidak sejak Ukraina. Dan inilah alasan besar mengapa FD dibutuhkan. Rusia sudah terlibat dalam peperangan lintas batas, meskipun tidak dalam arti konvensional, yang berarti pendekatan pertahanan perbatasan tradisional NATO sedang mendapat tekanan besar. Ini bukan hanya soal peringatan Putin, meski itu tetap berperan. Pada Oktober 2025 lalu, Putin mengklaim bahwa peningkatan militer Eropa akan memaksa Rusia untuk bertindak, dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa peningkatan ini terjadi karena apa yang dilakukan Rusia di Ukraina. Putin juga telah melakukan kampanye untuk mencoba memecah NATO dari dalam, yang sangat terlihat dalam upayanya memanipulasi pemerintahan Trump agar melihat NATO sebagai parasit yang hanya bergantung pada AS. Ada juga laporan yang muncul pada awal Juli yang perlu dipertimbangkan karena terungkap bahwa intelijen Amerika Serikat telah memperingatkan Polandia bahwa Rusia sedang merencanakan sesuatu yang besar di wilayahnya dalam waktu dekat. Putin telah banyak membuat kegaduhan, namun hal itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Yang menjadi masalah adalah kegaduhan ini didukung dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan perbatasan. Rusia membangun infrastruktur di perbatasan dengan negara Baltik dan Nordik. Infrastruktur itu pada akhirnya bisa memungkinkan Rusia menempatkan hingga 115.000 tentara di sayap timur NATO menurut laporan militarnya pada bulan Juni yang berkontribusi pada kekuatan dan momentum yang sudah kita sebutkan. Selain penumpukan militer ini, Rusia berulang kali melanggar wilayah NATO selama perang Ukraina. Kita sudah melihat drone terbang masuk ke Polandia dan Rumania, serta jet tempur Rusia melintasi wilayah udara Estonia. Kapal mata-mata dan kapal selam Rusia juga berkeliaran di perairan NATO. Pada April, Angkatan Laut Kerajaan Inggris mendeteksi kapal selam Rusia di sekitar perairan Inggris dan mengerahkan kapal serta pesawat untuk memperingatkan Putin agar tidak mengulangi tindakan tersebut. Tidak ada satupun dari ini yang terjadi secara kebetulan. Ini menunjukkan Putin mendorong batas doktrin penangkalan lewat pembalasan, dan ternyata hampir tidak ada konsekuensinya. Selain kecaman, kita tidak melihat drone ditembak jatuh atau kapal perang Rusia ditenggelamkan ketika mereka melanggar perairan NATO. Hal ini justru meningkatkan kepercayaan diri Putin, padahal NATO seharusnya tidak melakukan itu saat jelas bahwa pemimpin Rusia sedang menempuh jalan perang yang mungkin segera melampaui Ukraina. Karenanya, doktrin baru NATO adalah penangkal non-manusia yang dibuat untuk lebih dari sekadar bereaksi setelah kejadian. FD memungkinkan NATO menghentikan upaya Rusia di masa depan, menghentikan invasi dengan menutupnya, dan memberi NATO waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan tentara dan pasokan ke front timur untuk memukul mundur invasi itu jauh sebelum Rusia mengambil wilayah dalam jumlah besar. Setidaknya itulah teorinya. FD adalah penataan ulang pertahanan perbatasan NATO, dan ini dibuat karena NATO banyak belajar dari perang Ukraina, terutama dalam hal mesin yang bertempur lebih dulu, lalu manusia terlibat jika memang benar-benar diperlukan. Ukraina sudah ahli dalam pendekatan ini. Drone Ukraina, mulai dari FPV yang berpatroli di zona pembunuhan hingga drone serangan jarak menengah dan jauh yang menghancurkan logistik, produksi energi, dan lokasi militer Rusia. Drone-drone itu adalah alasan utama mengapa Ukraina tidak hanya bertahan dari invasi Rusia, tetapi juga telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada pasukan Putin. Robot darat Ukraina sekarang melakukan lebih banyak misi logistik dan evakuasi daripada sebelumnya, lebih dari 16.600 hanya pada bulan Juni. Drone menyumbang sebagian besar korban musuh yang ditimbulkan Ukraina. Sekitar 80% serangan Ukraina terhadap Rusia sekarang dilakukan oleh drone, dan angka itu terus meningkat. NATO melihat nilai dari pendekatan ini. NATO menilai perang Ukraina memberi wawasan penting soal medan perang masa depan, terutama penggunaan robotika, drone, dan peran AI dalam peperangan modern. BBC berspekulasi pada Mei lalu bahwa masa depan akan diwarnai pertarungan antar robot.
Itu berarti tentara akan berada di belakang pasukan robot. Dalam perang Rusia dan NATO, jumlah personel Rusia tak lagi jadi faktor utama, setidaknya secara ideal. Kemenangan akan ditentukan oleh jumlah robot yang dapat dikerahkan masing-masing pihak. Yang unggul di bidang ini kemungkinan besar menang. Di bidang AI, ada lebih banyak pelajaran yang diambil dari Ukraina daripada yang kita lihat di FD. Kami menyatakan FD akan memakai drone interceptor AI untuk menjatuhkan drone serang Rusia. Ukraina memelopori teknologi itu dan terbukti sangat penting. Interceptor ini telah memungkinkan Ukraina mengotomatisasi 95% proses intersepsi drone serang menurut laporan New York Times. Mereka hanya perlu sistem pusat untuk memilih target. Interceptor AI menyelesaikan sisanya. Kampanye serangan tengah Ukraina menghantam wilayah belakang Rusia dengan pengerahan drone serang bertenaga AI untuk menghancurkan truk bahan bakar dan logistik Rusia. Salah satu drone, Hornet, dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat, sehingga kemungkinan besar akan masuk ke jaringan serangan terintegrasi NATO. Inilah saatnya pendekatan berbasis AI menjadi sangat penting. NATO sudah lebih unggul dari Rusia dalam hal kecerdasan buatan. Meskipun mungkin tidak tepat menyebut Putin sebagai skeptis AI, dia jelas seorang teknofob yang kesulitan keluar dari pola pikir era Perang Dingin yang jelas memengaruhi perangnya di Ukraina. Itu menurut UNN yang mengatakan bahwa ketakutan Putin terhadap teknologi modern telah menyebabkan Rusia tertinggal jauh di belakang Barat dan Tiongkok dalam hal teknologi AI. Media tersebut mengutip studi Universitas Stanford yang menempatkan Rusia di peringkat 28 dari 36 negara dalam kekuatan industri AI pada Januari lalu. Rusia punya insentif kuat dari perang Ukraina untuk mendorong Putin mendukung AI, tapi ia tetap tidak melakukannya. Sebuah artikel Yayasan Jamestown Januari menyebut Rusia tertinggal 3 hingga 5 tahun dari Barat dan Tiongkok dalam pengembangan AI. Bukan hanya paranoia Putin yang membuat Rusia tertinggal dalam bidang AI. Artikel majalah Time tanggal 18 Juni menyebutkan bahwa meski Rusia ingin meraih kedaulatan AI, mereka akan menghadapi tantangan besar atau bahkan sangat kecil. Chip adalah inti dari segala hal yang berhubungan dengan AI, dan Rusia tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi chip yang dibutuhkan agar bisa menjadi pemimpin dunia di sektor ini. Meski Rusia membuka fakultas AI baru di Universitas Negeri Moskwa dan menggratiskan biaya kuliah demi mendidik mahasiswa AI, kebutuhan Vladimir Putin akan kontrol justru menghambat Rusia. Majalah Time mengungkap paranoia Vladimir Putin menghambat perkembangan AI di Rusia. Model AI Rusia harus menghormati nilai-nilai spiritual dan moral Rusia, apapun artinya itu. Tambahkan persyaratan tidak jelas itu ke masalah chip, sebab Rusia hanya memperoleh chip dari pasar gelap. Ini menjadi jalur tersendat-sendat untuk memasukkan chip buatan Amerika ke negara itu. Dan sudah jelas bahwa Rusia akan tetap tertinggal jauh dibandingkan negara-negara yang berpihak pada NATO serta Ukraina dalam hal AI. Semua ini penting dalam konteks FD, karena artinya NATO memiliki keunggulan besar atas Rusia. Jika jumlah dan momentum adalah keunggulan Rusia dalam perang yang akan datang melawan NATO, maka teknologi, inovasi, dan keunggulan awal dalam AI adalah modal NATO. FD adalah perwujudan nyata dari keunggulan tersebut. Tembok tak manusiawi dari node dan sistem otomatis ini menunjukkan apa yang akan terjadi pada tentara Rusia atau peralatan yang melintasi garis ke wilayah NATO. Mereka mati. Begitu juga dengan apapun yang mengikuti mereka. Semua ini terjadi karena Putin yang paranoid yakin taktik lamanya berhasil, sehingga Rusia tertinggal dalam AI, meski perang justru membuat AI jadi sorotan utama. Putin tetap cukup putus asa untuk mendorong perang melawan NATO, meski dengan FD yang sudah ada. Ia harus melakukannya. Perang Ukraina yang gagal membuat Putin menghadapi pertanyaan yang mengancam kepemimpinannya di dalam negeri. Dia juga telah melemahkan Rusia sebagai kekuatan geopolitik. Bagi pemimpin Rusia, pertarungan baru melawan musuh yang lebih besar daripada yang sedang dihadapi saat ini bisa menjadi satu-satunya cara baginya untuk mempertahankan cengkeramannya atas kekuasaan. Mengapa cengkeraman itu mulai goyah sejak awal? Kami membahas semuanya dalam video kami, di mana kami mengungkapkan bahwa Rusia menghadapi sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada kekalahan di Ukraina. Tonton videonya dan langganan acara militer agar tidak ketinggalan analisis terbaru tentang pendekatan NATO menghadapi ancaman Rusia. Terima kasih telah menonton.